Ya, teman-teman, jumpa lagi di TFH, Talk Show from Home, Ketova Association Indonesia, edisi hari Sabtu 13 Maret 2021. Masih bersama founder kita, Mas Agus Prasetyo. Halo, selamat malam, Mas. Halo Mas Budi, halo semua yang hadir. Udah berapa kita malam ini? Ya, kita total sudah 39, Mas. Sip, mantap. 39. Monggo, narasumber kita malam ini diperkenalkan, Mas. Siapa, Mas? Ya, oke. Udah hadir kan? Sudah. Halo, Mbak Milatun. Apakah Halo, sudah Mbak hadir? Halo, ya. Ya, monggo. Ya, malam Mbak. Ya. Oke, narasumber kita malam ini namanya Mbak Milatun Kanifah. Anaknya dipanggilnya apa nih, Mbak? Bisa Mila, bisa Hanif. Oh, bisa Mila. Mila aja ya, Mbak Mila ya. Ya, oke, boleh. Oke, ya. Nih Mbak Mila ini salah satu narasumber kita nih yang kemarin sempat join di grup Isoman ya Mbak ya. Isolasi mandiri COVID-19 ya. Aku dapat referensinya dari Mbak Irma. Ya, nanti mungkin Mbak Mila juga bisa cerita pengalamannya selama mengikuti isolasi mandiri di grup Isoman KF. Tapi juga kita pertama nih mau dengar nih awalnya Mbak kenal KF dari mana, alasannya apa awalnya, kendalanya, perbaikan yang dialami misalnya, terus respon lingkungan atau sejawat atau keluarga. Oke, monggo Mbak. Mbak ada pakai slide nggak? Ya, pakai slide. Mohon maaf tadi sempat terputus-putus. Iya, pakai slide. Mohon maaf tadi suara Pak Tio sempat putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya share pengalaman Isoman dan KF-nya, nggih, Pak Tio. Ya, monggo Mbak. Ya, di-share. Share screen-nya langsung dari Mbak apa Mas Budi? Dari saya. Oh ya, monggo Mbak. Iya ya, betul. Sinyalnya agak merah sedikit tadi aku lihat juga. Ya, agak kuning. Baik, terima kasih kesempatannya, terutama kepada Pak Tio. Juga kalau di sini hadir Dr. Irma, saya ucapkan banyak terima kasih. Beliau sangat menyupport saya ya dari hari pertama saya terkonfirmasi COVID. Bapak Ibu, saya hanya sharing saja pengalaman yang sudah saya alami selama kemarin didiagnosa positif COVID sampai dengan alhamdulillah mendapatkan hasil negatif. Itu di apa screen-nya digedein, Mbak? Oh iya. Ya, jadi mulanya sebelum saya swab itu sekitar tanggal 27 Januari itu malam 27 itu saya sudah merasa badan tidak nyaman, badan rasa tidak enak. Ya, biasanya kalau saya capek saya istirahatkan 30 menit, kemudian saya bisa fresh lagi untuk melanjutkan pekerjaan, buka laptop lagi, tapi malam itu saya sudah istirahatkan 30 menit, tetap badan itu kayaknya minta istirahat. Akhirnya saya tutup laptopnya, kemudian saya istirahat, jam dini hari, jam 2:30 kira-kira ya, tanggal 28 Januari, saya akhirnya buka lagi laptop saya untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian pagi ya tanggal 28 dan tanggal 29 saya masih tetap ke kantor ya WFO seperti biasanya. Kemudian setelah itu pulang kerja di hari Jumat tanggal 29 kira-kira pukul 19.30 itu saya badannya agak demam. Jadi sudah mulai kayak orang mau menggigil gitu. Ya saya pikir mungkin saya terlalu capek atau mungkin ini biasa kalau mau tipes kayak gini gitu. Nah, jadi saya cuma minum air hangat banyak, kemudian relaksasi.
Setelah itu tanggal 30 Januari, badan tetap panas, saya cek pakai termometer, suhunya 39, kemudian saya minum paracetamol, ya sehari itu minum paracetamol 2 atau 3 kali, saya lupa, tapi tidak ada perubahan. Biasanya kalau saya tipes minum paracetamol nanti keluar keringat, ya, kemudian panasnya turun, keluar keringat. Tapi saat itu saya minum sampai 3 kali itu badan tetap hangat, tidak turun dan juga tidak keluar keringat. Kemudian tanggal 31 Januari hari Minggu, ya, karena ini kok demamnya beda. Biasanya saya kalau demam minum paracetamol 1 kali saja atau bahkan mungkin bisa tanpa paracetamol, hanya asupan cairan ditingkatkan, istirahat itu biasanya hilang. Tapi ini enggak mau hilang. Akhirnya hari Minggu saya ke laboratorium. Saya periksa, karena pagi itu saya lihat di kaca kayaknya lidahnya kotor. Nah, saya curiga dan saya mensugesti bahwa ini cuma karena tipoid biasa gitu. Akhirnya hari itu saya periksa darah rutin dan juga widalnya, ya. Kemudian tanggal 1 sampai 3 Januari itu tidak hanya demam saja, tapi ditambah dengan batuk, pilek, kemudian kepala juga terasa sakit. Nah, sakit kepalanya itu tidak biasa. Saya biasanya kalau sakit kepala karena mungkin kurang istirahat gitu, saya tidurkan sebentar itu hilang. Tapi saat itu saya sampai minum Decolgen, padahal saya ya istilahnya mungkin anti kalau minum-minum seperti itu. Tapi saat itu karena saya tidak kuat, saya minta diberikan Decolgen, saya minum, kemudian saya minta suami untuk mijit kepala. Saya bilang, yang keras, Bi. Kata suami saya, ini sudah keras, tapi kurang keras. Kepala saya sakit sekali. Tapi saya minum Decolgen pun gejala tidak reda. Nah, ini hasil laborat tanggal 31 Januari, ternyata pemeriksaan widalnya negatif semua, baik TPO, TPH maupun AH. Kemudian, nah ini saya mulai curiga, saya tidak ada tanda DB, tapi leukosit kok turun di bawah normal. Berarti ini kemungkinannya adalah virus gitu. Kemudian HB juga 10,5, HB-nya 10,5, tapi saya tetap mensugesti diri saya, ini mungkin DB tapi belum muncul gitu. Tapi saya pokoknya tidak berpikir ke arah COVID. Saya mensugesti diri saya ini paling virus atau mungkin virus yang lain, ya, sehingga leukositnya turun. Oke. Nah, kemudian tanggal 4 Februari saya ke dokter tunal, kemudian metilprednisol, metilmethylsolon, vitamin C, dan dipitiapol. Karena menurut beliau laborat yang tanggal 3 kemarin titernya belum cukup pada saat diambil darahnya. Nah, kemudian saya di tanggal 4 ini sudah mulai ada gejala anosmia. Nah, begitu dapat anosmia dan muncul ini, saya mulai galau. Akhirnya tanggal 5 Februari pagi jam 9:30 saya swab PCR. Saya masih bareng dengan suami, masih makan bareng, kemudian suami juga masih membantu menyiapkan obat, ya. Kemudian pulang dari swab, saya baringan di tempat tidur. Yang biasa nyetrika baju di rumah itu datang, ya nggak nyetrika tapi mijitin saya. Pijit saya, tapi saya itu mau ngambil masker itu sudah badannya itu rasanya loyo gitu. Saya cuma baringan, yang ini namanya Makni itu mijit saya sambil mudah-mudahan sakit biasa, biasa meriang gitu ya. Nah,
Setelah itu malamnya pukul 22 kira-kira ya, saya di WA oleh petugas, ya hasil dari swab PCR, ya saya diberi filenya, kalau hasilnya itu positif, tetapi suami saya negatif. Nah, mulai malam itu saya itu mulai gelisah, ya gelisahnya bukan untuk diri saya sebenarnya, tapi saya kasihan dengan anak-anak. Kemarin anak-anak sebelum saya swab itu sempat maksudnya tidur bersama, suami juga setelah swab juga masih makan bareng. Saya malah mikirnya ke situ. Jadi saya merasa bersalah. Saya mondar-mandir tidak tidur ya. Habis sholat saya bangun lagi nanti lihat anak-anak. Sama suami saya disuruh, sudah istirahat saja, insya Allah anak-anak baik-baik saja, tapi baik-baik saja. Umi sekarang adalah istirahat gitu. Tugas Umi sekarang istirahat. Tapi saya tetap nggak bisa istirahat. Saya tetap merasa bersalah, apalagi tadi pagi. Saya bilang, tadi pagi Mak Ni itu mijitin Umi, Pi. Gimana gitu. Enggak, Mak Ni insya Allah sehat, kata suami saya gitu. Tapi saya tetap tidak bisa tidur sampai pagi. Kemudian tanggal 6 Februarinya, pagi harinya suami saya belikan Kustul Hindi, kemudian Habatus Sauda, ya. Kemudian saya juga mulai mencoba menghubungi teman-teman yang survivor COVID, termasuk juga Bu Istiaroh yang dulu pernah menjadi narasumber di TFH, ya. Saya kontak sana, beliau menyampaikan ada 5 pilar. Saya tidak hafal satu persatu, nggih. Pokoknya low karbo, harus rileks, kemudian jangan banyak stres gitu. Tetapi tetap saya tidak bisa istirahat. Apalagi pada saat itu kondisinya hujan besar ya. Jadi tanggal 6 Februari itu paginya suami saya langsung bawa anak-anak untuk dibawa ke rumah adik saya, ya, untuk supaya tidak bareng satu rumah dengan saya, dan pulangnya beli Kustul Hindi dan Habatus Sauda. Tapi pada saat itu kondisinya hujan besar sekali. Saya lihat keluar rumah itu sudah hampir mau masuk rumah. Jadi saat itu harusnya saya disuruh rileks, istirahat, tapi saya malah ngangkat kasur, kemudian mengangkat buku-buku karena kebetulan anak-anak saya itu suka baca buku, jadi buku di bawah itu banyak sekali, mulai dari buku komik, buku macam-macam lah. Saya angkati buku-buku segala macam sampai suami saya pulang itu saya kaget. Nah ini siapa yang ngangkati gitu? Kok sudah di atas semua gitu lah. Saya bilang lah di rumah ini kan cuma ada aku ya. Aku yang ngangkati semuanya ini gitu. Terus akhirnya suruh suami sudah istirahat dulu. Ya. Kemudian pukul 14.30 ya saya diminta Bu Istiaroh untuk kontak dengan salah satu dokter SPPD, ya. Boleh menyebutkan namanya, Pak Tio? Boleh dong. Ya, dengan Bu Irma ya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya. Saya kontak dengan Bu Dr. Irma ya, kemudian beliau menganjurkan untuk stop metilprednisolon, kemudian internalnya boleh dilanjutkan kalau memang belum bisa istirahat, belum bisa tidur. Kemudian anjuran tentang pola makan dan relaksasi ya. Jadi saya diminta untuk tidak konsumsi karbo. Saat itu beliau sangat low karbo, relax, kemudian kalaupun mau makan sayuran itu yang bagian tangkai, kemudian dan juga daun, ya kemudian kalau bisa VCO, dan kunci utamanya itu relaksasi. Nah, tapi saya bingung, karena sejak pagi itu yang menyuplai makanan itu kakak ipar saya, yang masakkan, yang membawakan makanan. Saya tidak masak pada saat itu karena belum memungkinkan. Nah, kakak ipar saya yang masakkan. Saya bingung, ini saya mosok, uang saya dikasih, sudah dikirimi makanan saja, saya sudah bersyukur. Lah ini kok saya mau minta makanannya harus yang begini, harus yang tidak pakai kecap, pakai gula, tidak pakai tepung. Saya bingung caranya bagaimana. Tapi alhamdulillah diberikan kemudahan, justru kakak saya itu yang nawari ke saya, mau dimasakin apa.
ditutup. Akhirnya saya bilang saya mau makanan protein hewani, telur atau daging ayam atau daging sapi, tapi kalau bisa masaknya enggak pakai kecap, enggak pakai gula, enggak pakai tepung gitu. Nah, tapi masih ada umbi-umbian. Saya bilang kalau bisa nggak pakai kentang, ya. Tapi tetap masih ada wortel. Ya, akhirnya wortelnya yang saya singkirkan. Saya tetap makan sayur yang lain yang warna hijau-hijau itu. Kemudian di tanggal 7 itu siangnya saya sudah bisa istirahat. Kemudian untuk anjuran untuk mulai pola dengan KF, ya. Tetapi malamnya jam 6 sore ya sampai jam 12 malam itu saya mulai sulit tidur lagi karena hujan deras dan hampir setiap jam itu ada pengumuman dari masjid ya bahwa daerah perumahan saya itu siaga 1. Jadi diumumkan daerah perumahan 5 siaga 1 karena tanggul Siketek akan dibuka. Setiap jam. Jadi saya mau istirahat, nanti dengar itu saya bangun lagi. Istirahat, dengar itu bangun lagi. Saya tidak bisa tidur saat itu. Nah, sampai pagi hari, ya sampai habis sampai subuh itu saya tidak bisa tidurnya, bangun tidur gitu terus. Nah, tanggal 8 Februarinya pada sholat subuh, ya itu yang tidak bisa tidur sama sekali setelah itu. Padahal saya upayakan untuk relaksasi. Kemudian saya lihat keluar, banjir semakin besar, ya kemudian air masuk ke rumah itu cepat sekali, sampai obat-obat yang dikasih oleh dokter yang tanggal 4 Februari ini itu kayaknya hanyut juga ya karena yang saya ambil akhirnya yang saya bawa di dalam tas ya itu cuma laptop, charger laptop, Al-Qur'an, mushaf ya, Al-Qur'an, mukena, kemudian obat-obat Habatus Sauda dan Kustul Hindi. Yang lain-lainnya itu saya sudah tidak tahu kemana. Saya beri garam Himalaya juga saya sudah nggak tahu kemana. Nah, pukul 8.30 ya dari kampus itu nelpon ke saya. Bu Mila, kalau bisa sekarang evakuasi ke kampus, ke asrama, gitu, ke asrama kampus. Nah, saya memang pada saat itu bingung, ini rumah banjir seperti ini, saya mau isolasi mandiri di mana? Alhamdulillah kok dari pihak kampus minta saya untuk pindah ke asrama. Tapi saat itu saya tidak mungkin keluar asrama menggunakan kendaraan yang ada karena air di luar itu sudah setinggi pinggang. Nah, akhirnya dari pihak kampus itu nelpon MDMC. MDMC itu pusat bencananya yang milik Muhammadiyah. MDMC ditelepon, kemudian diberitahu kalau yang akan dievakuasi adalah pasien COVID. Dari MDMC itu tidak menyanggupi karena tidak memiliki APD lengkap. Sehingga dari kampus minta ke pihak Dinas Kesehatan Kota untuk menyediakan ambulan untuk evakuasi saya. Kemudian pada saat mau dievakuasi, perawat yang akan menjemput itu ternyata telepon saya menyampaikan bahwa mobil ambulan itu tidak mungkin masuk ke perumahan saya karena air terlalu tinggi, mobil tidak mungkin bisa masuk. Ya, akhirnya mobil itu standby kira-kira 3 kilo dari rumah saya. Nah, saya bingung mau ke sana sama suami saya, ayo tak gendong, kayak gitu, tak gendong sampai ke daerah yang lebih rendah airnya. Saya pikir enggak mungkin gendong saya, mau jalan di air saja itu susah sendirian, apalagi gendong. Akhirnya suami saya keluar, alhamdulillah ada perahu karet yang masih lewat, kemudian di stop, ya saya jalan dari rumah saya kira-kira 30 meter, ya karena ada tanggul besar, ya sampai ke perahu karet. Kemudian saya naik perahu karet, ternyata perahu karet juga hanya jalan 500 meteran kira-kira. 500 meter ternyata saya disuruh turun. Mbak, mohon maaf turun ya, karena kami harus membawa korban lagi, di dalam masih banyak lansia sama ibu hamil. Akhirnya saya turun, saya jalan lagi,
sebenarnya saya tuh sudah lemes gitu, tapi saya selalu mengafirmasi, insya Allah saya bisa, kalau Allah berkehendak pasti akan bisa, saya bilang gitu. Mengafirmasi diri saya terus dan selalu berdoa. Akhirnya saya jalan kira-kira 1 kilo. Setelah jalan 1 kilo, di tengah jalan ada lagi perahu karet. Saya naik lagi perahu karet, ya. Kemudian ada turun lagi dari perahu karet. Habis turun saya jalan kira-kira 20 meter, ada lagi perahu karet yang baru, saya naik lagi. Jadi saya sampai 3 kali naik perahu karet. Setelah itu turun. Nah, suami saya bilang, payungnya dipakai, itu ada logo kampusnya gitu. Saya pikir apa hubungannya logo kampus sama mau naik ambulan gitu. Payungnya dipakai gitu. Akhirnya saya nurut pakai payung. Nah, ternyata perawat yang standby di ambulan itu lihat payung itu dia langsung melambaikan tangan gitu. Nah, alhamdulillah beliau berdua adalah salah satu dari beliau berdua adalah alumni dari kampus saya. Jadi mereka mengenali logo kampus saya. Ya. Nah, ini jadi meskipun saya di calling untuk evakuasi pukul 8.30, baru tiba di kampus 13.30. Ya, kami menempati asrama. Ya, asrama itu alhamdulillah juga tidak dipakai oleh mahasiswa selama 2 tahun. Jadi dari dekanat, ya, Bu Dekan itu langsung meminta supaya gedung yang kosong itu dibersihkan, kemudian disiapkan tempat tidur dan juga kompor gas dan alat masak dan lain sebagainya. Jadi mulai tanggal 8 Februari saya mulai menempati di asrama dan saya minta ke suami meskipun hasil swab PCR-nya itu negatif, tapi karena kemarin itu sempat merawat saya, kemudian tadi juga perjalanan di dalam ambulan juga satu ruangan dengan saya. Ya, saya minta suami untuk sama-sama isolasi mandiri dulu selama ya paling tidak 10 hari lah gitu. Kemudian tanggal 9 sampai dengan 12 Februari, ya, tanggal 9-nya setelah di asrama, tanggal 9 petugas puskesmas setempat ya di daerah kampus ya itu datang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian saya diberi obat oseltamivir fosfat dan azitromisin, kemudian paracetamol dan multivitamin. Dan pada saat itu juga Bu Istiaroh mulai memberi saya ini imunodilatator HANI, ya. Jadi saya mulai menggunakan IH dan melakukan irigasi hidung. Dokter Irma menyampaikan, Mas Tio sebenarnya sudah kirim IH-nya gitu. Tapi karena mungkin kondisi belum memungkinkan, ekspedisinya mungkin sampai ke rumah. Dan malam itu saya bisa tidur, ya, keluhannya masih ada batuk-batuk. Kemudian tanggal 13 Februari, ya, keluhan itu yang saya rasakan masih ada batuk, jadi agak tenggorokannya gatel, ya, pileknya masih ada tapi sedikit, ya. Tindakan yang saya lakukan melakukan irigasi hidung, kemudian IH-nya dilanjutkan. Karena saya melihat kok ada teman juga di asrama yang sama-sama isolasi mandiri, driver ke kampus, saya melihat beliaunya kok nggak batuk ya, saya kok masih batuk, ya. Akhirnya saya minum oseltamivir fosfat. Beliaunya bilang saya tak minum Bu obatnya gitu. Akhirnya saya ikut-ikut minum oseltamivir fosfat. Nah, tanggal 14 Februarinya masih batuk juga, ya, pilek juga masih ada tapi sedikit. Ya, saya lakukan IH, irigasi hidung, kemudian selain oseltamivir fosfat juga saya minum azitromisin. Malamnya itu saya merasa telapak tangan saya itu panas rasanya. Jadi kayak orang habis pegang cabai. Mukanya juga terasa panas, mata juga terasa panas. Tanggal 15-nya ya, masih batuk, telapak tangan terasa kaku dan kebas, ya. Saya bahkan untuk typing itu enggak bisa. Typing di pesawat handphone itu enggak bisa. Kemudian
ada ruam dan bintik-bintik kayak morbili, ya, jadi bintik-bintik kayak cacar air di telapak tangan. Kemudian lewat telemedicine oleh Dr. Irma disarankan untuk minum dan istirahat yang cukup, asupan hewaninya optimal. Ya, kemudian saya lakukan sesuai dengan saran dan saya mulai konsumsi VCO karena pada saat tanggal 8 Februari itu saya memang belum beli VCO karena kondisinya di Kota Pekalongan juga banyak toko-toko yang tutup, ya termasuk toko yang sedia VCO itu juga tutup. Nah, alhamdulillah tanggal 15 itu sudah bisa mendapatkan VCO. Kemudian tanggal 17 Februari keluhan masih batuk, ya. Kemudian frekuensi BAK-nya sangat meningkat, ya. Kemudian ruam di telapak tangan semakin jelas, ya, dan ada rasa cenut-cenut. Jadi kayak tangan saya itu kayak digigit nyamuk, digigit semut. Kayaknya semutnya banyak sekali di tangan saya. Saya rasa kayak semut pada gigit di tangan saya. Dan malamnya tangan pegel sekali, ya, seperti kram pada saat saya makan itu. Suapan yang kelima kira-kira lah, tangan saya itu kayak dipasang manset untuk ini, dipasang manset untuk tensimeter, ya, jadi kayak nggak bisa gerak, ya. Kemudian malam itu juga saya tidak bisa tidur, ya, karena BAK terus menerus, hampir setiap 10 menit itu saya BAK. Kemudian dari Dokter Irma disarankan untuk mengistirahatkan tangan, posisinya tangan ditinggikan, dan semua obat-obatan maupun multivitamin yang saya konsumsi diminta untuk di-stop, ya. Nah, alhamdulillah tanggal 18 Februarinya, ya, keluhan masih, batuk itu masih, ya, frekuensinya bahkan meningkat dari hari sebelumnya, kepalanya agak pening, ya, tapi tangan sudah mulai agak nyaman. Tetapi di telapak kaki muncul lebam biru, ya. Pada saat mulai tanggal 6 Februari sampai 17 Februari itu saya tidak intermittent fasting. Jadi makan tetap jam mulai makan itu biasa, jam 7:30 atau jam 8, tetapi memang hanya hewani dan sayur-sayuran hijau. Nah, mulai 18 Februari saya mulai intermittent fasting dan full hewani. Jadi sayuran meskipun tangkainya, meskipun daunnya tidak dimakan. Kemudian VCO-nya mulai dirutinkan setiap 2-3 jam, termasuk juga IH-nya. Ya, IH-nya saya lakukan setiap VCO, ya, jadi setiap selesai VCO, masuk VCO, kemudian saya rutinkan IH-nya. Nah, aktivitasnya dibatasi hanya untuk MCK dan sholat, kemudian posisi kaki ditinggikan. Kemudian karena saya tidak bisa tidur, ya, dianjurkan untuk minum CTM, tetapi saya minum CTM siang itu juga sampai malamnya saya tidak bisa tidur. Nah, kemudian malam 18 Februarinya kaki, ya, kemudian tungkai atas maupun bawah terasa sangat pegel, ya, jadi agak senut-senut, terutama tungkai yang kanan. Jadi tidak nyaman sampai saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa tidur. Kemudian sholat Isya saya sambil duduk dan kakinya diselonjorkan. Kemudian tidur dengan posisi tungkai ditinggikan dan rileks. Tanggal 19 Februarinya pagi saya sholat subuh dengan posisi berdiri, alhamdulillah. Ya, kemudian tangan sudah bisa typing, jadi saya ngechat Dokter Irma juga sudah lancar dengan tangan kanan. Tetapi lebam biru di kaki semakin banyak. Kepala sebelah kiri terasa nyeri, ya, mulai dari atas alis sampai ke pelipis sampai ke belakang telinga. Tindakannya tetap Bu Irma support saya, ya. Ini butuh waktu, mungkin karena saya kurang rileks, saya tetap full hewani, IH, kemudian VCO dan rileks. Ini ada yang lucu sebelum tanggal 19, ya, kira-kira tanggal 18 atau 17. Memang ada tantangan untuk melakukan KF itu. Karena saya di kampus yang menyediakan makanan adalah teman-teman CS di kampus, sehingga makanannya ya kadang-kadang masih yang berkecap, nanti harus saya bersihkan dulu.
kemudian yang ada serundeng manisnya saya harus bersihkan dulu ya. Kemudian juga sempat suami saya menyampaikan ini mungkin karena tidak makan gitu, tidak makan nasi. Nah, minta sama suami saya, mohon Bi, ini Umi sedang ikhtiar dengan cara seperti ini, tolong disupport, tolong didoakan supaya dengan ikhtiar ini bisa berhasil. Nah, baru saat itu kemudian suami saya justru malah yang selalu mengingatkan, awas ada tepungnya, awas ada gulanya. Jadi setelah itu saya merasa saya tidak sendirian. Ya, suami saya juga menyupport dengan ikhtiar seperti ini. Kemudian tanggal 20 Februarinya, tungkai kanan dan kiri mulai berkurang intensitas nyerinya, meskipun frekuensinya belum. Ya, frekuensi PAK juga sudah mulai normal. Tungkai kanan masih terasa nyeri. Ya, meskipun saya istirahatkan masih terasa cenut-cenut. Ya, jadi kayak kalau saya perhatikan nyerinya itu seperti orang nyeri trombosis vena dalam. Ya, tindakannya tetap saya lanjutkan full hewani, IHA, kemudian VCO dan relaksasi. Ya, saya dikirimi video, awalnya saya dikirimi video sama Bu Dr. Irma itu saya nggak ketawa. Ya. Tapi setelah mulai berkurang, terutama rasa nyeri dan nyeri di tungkai dan juga frekuensi PEK itu mulai berkurang, akhirnya saya cari-cari sendiri video yang untuk menghibur ya. Terapi ketawa itu kata Dr. Irma, ini Mas Tio pakai ini ternyata banyak yang berhasil gitu. Akhirnya saya cari sendiri. Kemudian 21 Februari, ya keluhan lebam biru di bawah jari kaki, tungkai terasa nyeri, ya saat digunakan berjalan, ya saat istirahatkan sudah mulai hilang nyerinya, tapi begitu digunakan berjalan masih terasa tinggi. Tindakannya tetap sama, full hewani, kemudian IHA, VCO, dan relax. Tanggal 22-nya, kepala bagian kiri masih sakit. Jadi tungkai kanan yang sakit, kepala yang bagian kiri yang sakit. Dan ada warna merah di bawah lutut, ya diameternya memang kecil, ya kira-kira 1,5 cm. Nah, saya mulai galau, kok muncul warna merah-merah, ya kayak pembuluh darah kapiler yang pecah-pecah itu, ya itu sudah mulai kacau lagi tidurnya, ya dan saya dijadwalkan tanggal swab ulang itu tanggal 23. Nah saya bingung lagi, sementara tungkai saya kalau saya gunakan untuk berdiri lama ini masih nyeri. Nah ini tidak digunakan untuk kegiatan banyak saja, ini sudah mulai keluar banyak pembuluh darah yang pecah, ya kemudian banyak warna merah-merah gitu. Akhirnya saya ambil jadwal swab yang setelahnya tanggal 26 Februari. Ya. Kemudian setelah tanggal 23-nya saya nggak jadi swab, ya. Keluhannya masih sama, kepala bagian kiri masih sakit, ya ada perbedaan warna pada tungkai bawah kanan, ya jadi tungkai yang kanan, tungkai kanan yang bagian bawah, setengah ke bawah itu warnanya lebih gelap dari warna yang di atas. Akhirnya oleh Dr. Irma diminta untuk kalau bisa minum aspirin dan clopidogrel 1 kali 1. Saya minum aspirin dan clopidogrel 1 kali 1 dari tanggal 23, 24, 25, 26. Ya, tanggal 23 dan 24 itu saya sudah mulai head sebenarnya, tapi headnya itu sedikit. Jadi nggak seperti biasanya. Jadi di pembalut itu bersih, tetapi begitu diusap itu ada flek kecoklatan. Tapi setelah saya minum aspirin dan clopidogrel, itu mulai lancar seperti head biasanya. Kemudian tanggal 26 Februari, nyeri di tungkai mulai berkurang, bahkan di luar dugaan saya. Saya kira nanti di laboratorium, karena pada saat itu juga saya selain swab dan saya juga ambil pemeriksaan darah, termasuk juga profil lipid. Dalam perkiraan saya, dalam bayangan saya, nanti saya di laboratorium itu nanti saya duduknya kakinya sambil ditinggikan gitu, sambil seperti orang selonjor.
Tapi alhamdulillah saya nunggu di laboratorium sampai dengan 1 jam itu saya duduk seperti pasien-pasien lainnya. Jadi saya duduk seperti orang biasa. Kemudian jadi pada hari itu saya swab ulang PCR dan juga pemeriksaan laboratorium darah, antara lain darah rutin, LED, kemudian profil lipid, asam urat, dan small dense LDL. Ya, tindakan masih sama, full hewani, ya, IH, VCO, dan relax. Tanggal 27-nya tungkai masih nyeri ya saat digunakan untuk berjalan, namun frekuensi dan intensitasnya berkurang. Ya, saya sudah mulai menyapu ya. Karena nyerinya sudah tidak seperti yang lalu-lalu, saya sudah mulai menyapu. Ya, kemudian tindakannya ya masih full hewani. Kemudian IH-nya dilanjutkan dan tetap rileks ya. Nah, ini hasil pemeriksaan saya yang tanggal 26 itu, ya, pemeriksaan untuk darah lengkap, ya. Ini yang hasilnya di bawah normal. Ini untuk hitung jenis eosinofil dan basofil. Kemudian rasio kolesterol dan HDL. Kemudian small dense LDL itu pas di angka batas normal, kemudian BUN juga di bawah normal, tetapi disampaikan bahwa ini masih bagus, ya ini pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya itu bagus, ya. Kemudian untuk yang asam urat saya sempat tanyakan, beliau menyampaikan. Saya tanya ke Dokter Irma justru karena asam urat itu sebagai antioksidan di dalam tubuh. Jadi saya tenang lagi karena asam uratnya itu mana ya asam urat ya? Saya lupa. Ini uric acid ya. Ini kok tinggi sekali ya. Tapi beliau menyampaikan oke, nggak apa-apa. Ini justru nanti mungkin Pak Tio nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Ini justru akan menjadi antioksidan di dalam tubuh kita. Ya, oke, itu kira-kira pengalaman saya, dan alhamdulillah tanggal 27 itu juga selain hasil pemeriksaan laborat, karena laboratnya itu tidak langsung keluar ya, yang bisa dilihat yang lainnya kecuali yang ini small dense LDL, saya butuh waktu kira-kira 1 hari ya untuk dapat hasil ini. Kemudian bersamaan dengan hasil ini juga disampaikan dari laboratorium bahwa hasil swab PCR saya negatif. Ya, itu mungkin dari yang bisa saya sampaikan, Pak Budi, Pak Tio. Terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tio. Saya tidak kenal siapa itu Pak Tio sebelumnya, tapi kok sudah berusaha mau membantu saya sampai mau mengirim ke saya. Kemudian demikian juga dengan Bu Dr. Irma, Bu Istiaroh ya yang selalu menyupport saya, ya Bu Dr. Irma yang sampai tengah malam pun saya WA itu masih merespon ya. Jadi saya merasa tidak sendirian gitu. Mungkin sebagai kesimpulan yang perlu saya jadikan hikmah pada saat mendapatkan atau harus menerima penyakit ini ya dengan takdir Allah. Yang pertama itu jangan pernah membandingkan kita dengan orang yang lain. Karena pada saat saya membandingkan, kok teman saya sama-sama swab-nya hasilnya keluarnya bareng, tapi kok dia sudah bisa begini, saya kok belum gitu, itu semakin galau. Ya, kemudian yang kedua adalah tetap rileks, ridho dan ikhlas dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Ya, kadang-kadang saya itu awal-awal itu saya muncul, padahal di kampus itu saya yang paling ketat pakai masker. Bahkan ngajar pun saya yang lain nggak pakai hazmat, saya pakai hazmat, saya pakai macam-macam. Dan suami saya meskipun background-nya bukan orang kesehatan, itu selalu yang misalnya saya habis dari luar beli beli sayuran misalnya, itu beliau minta saya masuk dari pintu, bukan dari pintu utama, dari pintu sebelah.
kemudian suruh harus ganti baju, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi dengan takdir Allah ternyata tetap juga kena. Nah, tapi saya meskipun saya mendapatkan penyakit ini, tapi saya tetap bersyukur karena Allah telah mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Saya masuk ke grup grup untuk Isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu setiap saya baca lagi, oh ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah dari saya. Ada teman dari Mamuju. Saya istighfar lagi. Saya kurang bersyukur berarti. Saya ditempatkan isolasi mandiri di asrama. Sementara teman yang di Mamuju di pengungsian, karena saya pernah berkesempatan untuk menjadi relawan di pusat gempa, betapa susahnya kalau saya mau isolasi mandiri di tenda dan lain sebagainya. Ada lagi yang ibu menyusui, punya anak dan lain sebagainya. Sementara dalam keluarga hanya saya yang positif, yang lain negatif. Saya selama ini berarti kurang bersyukur. Dan alhamdulillah banyak hikmahnya lah. Mungkin selama ini kalau ada pengajian itu saya kalau di Facebook hanya share ya, bagikan ya. Selama isolasi mandiri saya bisa menikmati waktu saya untuk ya mendengarkan banyak ceramah ya, kemudian untuk banyak ya intinya untuk hal-hal yang positif gitu. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Istiaroh, Pak Tio, dan juga Bu Dr. Irma yang selalu mensupport saya. Ya, kemudian kalau ada teman-teman yang misalnya saat ini belum negatif hasil swab-nya, ya meskipun saya itu pernah sulit untuk rileks ya, tetapi saya memberikan semangat untuk tetap rileks, jangan galau. Itu saja Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau terlalu lama banyak dramanya ceritanya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru pengalaman realnya. Alhamdulillah ini salah satu yang ikut grup isolasi mandiri, dan semoga grup yang kita buat itu, dan aku juga berterima kasih dulu sebelumnya dengan para tenaga kesehatan yang di grup ketofastosis yang turut menjadi volunteer untuk membantu menjadi pembimbing di grup tersebut. Karena di grup tersebut sistemnya memang aku buat grupnya, tapi setiap yang masuk ke dalam grup tersebut itu nanyanya bukan di grup, tapi langsung kita cari volunteer dari para nakes KF untuk bantu direct bimbing langsung. Jadi bisa, karena kan kalau di grup nanya semua di grup, berbagai hal nanya di grup jaga kan terlalu rame, takutnya ke-skip. Jadi karena isolasi mandiri itu harus bimbingannya intens, alhamdulillah para volunteer nakes KF dari grup Metabolic Conditioning 1 itu alhamdulillah sangat banyak yang turut membantu untuk menjadi pembimbing langsung. Jadi sebelumnya aku berterima kasih. Salah satunya ini yang bersyukur ialah Mbak Milatun karena sudah dibimbing oleh Mbak Irma, alhamdulillah. Ya itulah bagusnya ada support sistemnya selama isolasi mandiri. Karena ya aku pribadi tetap awal itu memang terbuka untuk siapa aja ya. Insya Allah kita membantu siapa, tidak harus yang sudah KF. Awalnya aku buat juga untuk warrior KF. Jadi kalau warrior KF kita yang para member KF mengalami infeksi COVID dan akhirnya harus isoman, atau bahkan di rumah sakit pun kalau memang masih bisa akses handphone untuk bimbingan langsung, saranku segera masuk grup isoman. Insya Allah kita bisa bantu untuk bimbing metabolic conditioning dan memberikan support. Insya Allah dibantu oleh tim nakes di grup Ketofastosis Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada para tim volunteer di grup nakes Indonesia, di grup KF dari grup metabolic conditioning. Nah, aku sekarang mau nanya juga nih ke Mbak Mila nih. Mbak Mila, terapi tawanya gimana? Ada, Mbak kan katanya tadi kan cerita katanya kan nyari-nyari sendiri di YouTube. Itu nyari apa Mbak cerita, dan efeknya gimana? Karena aku sekarang juga metodenya kayak gitu. Karena awalnya memang aku kan
sering menyarankan, ya udah deh kalau memang udah susah banget relaksnya, akhirnya susah tidur, akhirnya aku suruh bantu CTM. Banyak yang berhasil juga dengan CTM, terbantu di awal. Tapi aku tetap mengejar, biasanya gini, kalau udah pakai CTM, mereka kan lebih mudah terbantu karena kan dibikin efek ngantuknya kan muncul karena efek dibikin lemas kan, ngantuk, misalnya tadinya ada jantung berdebar dan sebagainya, agak enakan, terus mereka bisa tidur. Tapi ada juga yang mungkin karena pikirannya masih melayang-melayang atau kekhawatirannya tinggi, itu masih sulit juga dengan CTM. Itu banyak juga di Japrianku juga banyak kayak gitu. Tapi ini metode yang aku relaksasi itu terutama relaksasi mata yang aku sarankan. Aku kan sering share tuh yang tips relaksasi untuk panca indera. Nah, untuk yang di mata ini aku sarankan untuk jauhkan handphone, misalnya jauhkan dari berita, jauhkan dari media sosial untuk supaya bisa rileks, dan malah supaya kalau memang ada suatu masalah, apapun itu masalahnya atau kekhawatiran, efek menghilangkan secara otomatisnya, tidak disadari secara unconsciously, itu harus tertawa alami. Karena aku udah sempat nyalanin yang belajar yoga, meditasi di YouTube, atau tarik nafas panjang dalam, itu sering sulit berhasil karena susahnya untuk bisa fokus. Kebanyakan problemku di Japan kayak gitu, mereka nggak bisa fokus karena tentunya masih melayang atau mereka masih ada keresahan, kayak Mbak tadi ada kegalauan, misalnya masih ada gejala ini muncul lagi atau kepikiran suatu hal. Tapi aku pengen tanya ke Mbak pengalamannya, nyoba terapi ketawa itu dapat nggak film yang lucu kemarin? Yang bisa ketawa spontan gitu, dapat nggak? Saya kemarin kalau yang film lucu, saya awalnya memang di-share sama Bu Dr. Irma. Apa tuh filmnya dikasih? Yang ini, yang filmnya Komeng itu. Yang Komeng mau sholat terus tidur itu. Tapi saya nggak ketawa sama sekali. Saya nggak ketawa sama sekali. Kurang lucu ya. Setelah itu, kalau menurut anak saya lucu. Karena malam itu juga, hari berikutnya, anak saya tanya, Mi, kasih dong video yang lucu-lucu gitu. Akhirnya saya share itu. Mereka senang, terus minta lagi dong Mi yang kayak gitu. Aduh, nggak punya, itu dari teman Umi, saya bilang gitu. Nah, saya itu menghubungi juga teman-teman survivor yang lain, ya. Beliau juga menyampaikan jangan baca berita tentang COVID, ya, di sosial media gitu. Jangan buka Google tentang COVID gitu. Akhirnya awalnya kan itu kan karena tungkai begitu, saya bayangannya masalah dedimer dan lain sebagainya. Akhirnya saya tutup, kemudian itu juga masih belum bisa membuat saya rileks. Kemudian saya pikir lagi, saya kok tidak ikhlas ya. Saya diberi seperti ini kok tidak ikhlas. Sementara banyak orang-orang yang mungkin lebih soleh dari saya, lebih baik dari saya, diberikan cobaan macam-macam itu mereka masih tetap ikhlas dan tetap ridho. Akhirnya saya ketemu di situ. Setelah itu saya mencoba video yang lucu-lucu tapi yang dalam bentuk kemasan kayak pengajian gitu. Jadi saya dapatkan videonya Ustadz Dasat Latif itu yang membuat saya bisa tertawa spontan gitu. Dan akhirnya beberapa hari memang saya selalu mencari itu. Dan alhamdulillah bisa, meskipun tanpa CTM, saya juga pernah sampaikan saya sampaikan ke Dokter Irma, saya malam ini tidak minum lelap, tapi saya alhamdulillah bisa tidur. Ya, biasanya saya sampai jam 11:30 juga belum bisa tidur. Itu saya sampai lupa saya jam berapa tidurnya itu. Tapi benar, setelah tertawa itu ada entengnya nggak? Kerasa entengnya nggak? Ada entengnya. Yang saya rasakan itu saya tidur tidak terbangun sampai dengan menjelang subuh. Biasanya saya bangun. Itu malah nggak pakai CTM ya? Nggak pakai CTM. Nah itu makanya. CTM-nya masih banyak malah. Pas pakai CTM kan nggak bisa tidur, tapi pas Mbak dapat sesuatu yang bisa membuat ketawa secara spontan, Mbak malah bisa tidur pules ya? Iya, alhamdulillah. Nah, itu audiens TFH malam ini catat ya. Tuh, terbukti ya. Makanya aku udah bilang,
memang aku kalau udah kesulitan banget ya, kalau kan ngatasinnya kan nggak cuma untuk isoman aja. Tapi kan aku juga ada yang orang-orang KF yang mengalami maladaptasi, dia itu misalnya karena stres berlebihan atau dia tidurnya kurang atau pokoknya dia mengalami ujung-ujungnya apapun penyebabnya, entah dia memang banyak pikiran, entah dia awalnya makannya karena kedikitan, dikurang-kurangin sengaja, atau memang dia olahraganya berlebihan, atau mereka awalnya sengaja puasa panjang-panjang, akhirnya muncul stres berlebihan karena overdo, karena stres tinggi. Itu juga sama seperti Mbak mengalami kesulitan tidur juga. Kalau Mbak kan karena memang ada inflamasi, karena memang sedang ada infeksi. Tapi ujung-ujungnya kan itu membuat simpatetik tone-nya kan tinggi. Nah, simpatetik tone tinggi itu yang makanya karena Mbak saraf simpatetik tone-nya tinggi itu, Mbak kan mengalami gejala-gejala juga stress overdrive. Makanya salah satunya aku lihat tadi, Mbak sering pipis jadinya, sering BAK. Jadi tidur pun bolak-balik BAK, betul nggak? Halo? Mbak Mila? Masih on kok. Oh, sinyalnya merah tadi. Oh, sorry. Nah. Iya, Sinyalnya tapi tadi. gejala-gejala Mbak Mila tadi itu yang badannya jadi pegel-pegel semua, jantung berdebar, pipis berbusa, itu gejala stress overdrive, itu gejala simpatetik tone-nya tinggi. Makanya kecemasannya juga meningkat, tidurnya jadi sulit. Nah, memang terapinya itu memang seperti hibernasi, harus relaksasi dan mengutamakan relaksasi dan tidur. Tapi ternyata walaupun metodenya seperti itu, tapi kan nggak semua orang bisa. Makanya salah satu opsi yang digunakan ialah kalau tidurnya udah benar-benar susah banget karena ngelayang dan sebagainya, oke lah bantu CTM, ada yang bisa bantu antimo, atau kalau perlu ke dokter minta resepin obat tidur untuk bantu di awal aja. Karena kalau udah begitu dapat tidur pulas, stres yang tinggi di awalnya ini udah mulai berkurang. Itu nanti jadi modalitas bisa buat tidur lagi di hari berikutnya. Itu kuncinya kenapa harus diakalin dulu, entah pakai obat, karena kalau udah ketinggian, sistem stresnya udah ketinggian, ya memang tidur itu sulit banget, apalagi kalau udah jantungnya berdebar. Wah, itu udah gimana mau tidur kalau kita berdebar terus jantungnya, kan susah. Nah, jadi akhirnya memang harus ada teknik ngatasinnya. Ya awalnya yang paling bagus memang kalau bisa relaksasi secara alami sendiri, itu paling bagus. Relaksasi secara alami sendiri itu paling bagus, benar-benar seperti bisa melakukan yang aku sarankan, misalnya untuk mata jangan terlalu kena terang-terang, bawanya nontonnya juga jangan yang bikin sedih, terus indera penciumannya juga dibikin jangan nyium terlalu bau, terus relaksasi gitu misalnya, badan jangan terlalu kedinginan dan juga jangan terlalu kepanasan. Pokoknya panca indera kita dijauhkan dari input stres supaya kita bisa rileks, dan kayak contohnya berendam air hangat dan sebagainya, itu banyak teknik-teknik yang aku ajarin, tapi nggak semuanya itu doesn't fit for all. Jadi semua tadi itu ada yang udah dilakukan tapi tetap tidak bisa, itu banyak. Bener, aku nggak bohong. Banyak tekniknya ada yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Entah masalahnya beda-beda karena faktor lingkungannya nggak mendukung untuk dia relaksasi, atau dia memang udah mendukung tapi dianya sendiri yang pikirannya masih melayang. Nah, itu yang membuat susah untuk melakukan hibernasi itu. Jadi sebenarnya kendalanya faktor lingkungan juga dan dari diri sendiri. Tapi makanya itu sebabnya dibantu CTM itu, karena secara fisiologi harusnya membantu, karena CTM kan efeknya kan juga membuat dia jadi lemas, tapi enggak juga. Walaupun dia lemas tapi belum tentu bisa tidur. Nah, jadi secara alami lagi ya itu tekniknya ialah kalau memang pikirannya nggak bisa fokus, aku udah suruh ngitung mundur dari 100 juga tetap masih melayang, nggak bisa tidur. Akhirnya ya kayak tadi yang makanya aku cek bener nggak setelah ketawa secara alami, ya walaupun dikasih komen nggak lucu, kalau si Alif sih suka sih yang komen. Ya kalau Alif juga gitu, Alif juga suka komen dan adul. Terus karena dia ketawa-tawa, tapi kalau Mbak Mila tuh mungkin bukan level komedinya. Jadi kalau aku suka nyaranin warkop yang lama, yang masih orisinil lucunya, atau Sri Mulat, tapi ya belum tentu kan orang sama selera komedinya kan beda-beda. Nah, ya contohnya nih aku cek ternyata Mbak Mila juga beda seleranya dengan yang dikasih sama Mbak Irma. Tapi akhirnya tetap mencari apa yang bisa memicu dia tertawa. Pokoknya tertawanya itu
ini lucu tapi kok saya nggak ketawa-tawa ya. Cari lagi sampai yang bisa membuat ketawa walaupun pikiran masih mumet, tapi berusaha jadi biar kita dibius oleh adegan-adegan komedi dari acara apapun itu yang kita dulu kayaknya suka banget, lucu banget. Temukan selera komedinya sendiri. Yang dibutuhkan itu tertawa spontannya. Jadi kalau tertawa itu kan nggak bisa dibuat-buat ya. Maksudnya ya memang karena lucu. Kayak contohnya anaknya Mbak Mila suka pada ketawa, Mbak Mila nggak, dia harus menemukan yang cocok. Tapi begitu kuncinya dia ketawa spontan. Ketawa spontan itu afterward-nya, efek setelahnya relax. Iya. Makanya tanpa perlu CTM pun bisa tidur pules sampai pagi. Dan Mbak Mila udah online belum? Sudah. Ya. Dan Mbak Mila udah nggak ada BAK sering lagi kan? Nggak bolak-balik pipis lagi kan? Waktu setelah ketawa-ketawa sebentar. Nah itu. Sudah. Dan heart rate-nya juga turun. Itu maksudku. Itu. Tadinya di atas 90, terus kemudian saya fotokan lagi ke Dr. Irma, SPO2-nya berapa, dan heart rate saya itu sudah mulai turun di rentang 60 sampai 80-an. Nah, itu luar biasa nggak Mbak efek ketawa itu? Mbak sebelum ketawa alami itu Mbak kan juga mungkin banyak pikiran ya. Maksudnya kekhawatiran Mbak cerita mengenai gejala Mbak ngeliat kakinya inilah, ada gejala muncul apalah, baru Mbak kan khawatir terus kan? Maksudnya ada kepikiran hal atau mau mikirin anak di rumah, suami dan sebagainya, bener kan? Jadi kayak nggak bisa mau rileks itu susah, padahal udah niatkannya susah. Tapi suka nggak suka, mau nggak mau, begitu Mbak ketawa spontan karena Mbak berhasil menemukan lucu, abis itu Mbak kayak enteng nggak? Alhamdulillah, saya itu merasa gini, tidur tidak perlu dimatikan saja, saya sudah bisa tidur gitu. Kemudian kalau siang itu setelah saya dengan tadi terapi itu saya ada rasa ngantuk, meskipun tidak sampai tidur, ya tapi saya sudah bisa pejamkan mata, meskipun telinga masih mendengar, tapi saya bisa rileks. Awalnya tidak sama sekali. Awalnya itu pokoknya berarti 100% konsentrasi penuh. Betul, kayak alert. Tadinya awalnya kayak disebutnya namanya hyperarousal. Jadi kayak alertness-nya itu tinggi banget. Kayak alert kayak melek banget, kayak ini nggak mungkin tidur lah. Kayak tegang terus, ini gimana caranya bisa tidur, alert terus kan. Tapi padahal sebetulnya Mbak sudah mengalami akumulasi sistem stres berlebih. Mbak, sorry, aku tadi kayaknya nggak ada di describe-nya di gambar, di infografiknya. Mbak ada ngerasa kayak berat di leher, pundak, punggung juga nggak waktu itu? Iya, kayak leher, awalnya pundak, di pelipis, ya, kemudian di belakang, di pundak. Nah, ya, terus sampai saya pernah satu malam itu saya mulai dari leher, kemudian pundak sampai lengan itu terasa berat, sampai saya itu agak miring ke sini susah gitu ya. Tapi saya mau WA Dokter Irma, aduh saya kok rasanya kok ngeluh terus sama Dokter Irma, saya malu, tapi saya nggak sampaikan ke chat. Iya, nggak perlu baca. Setelah melihat perkembangan itu, suami saya sampaikan kalau ada apa-apa kasih tahu Dokter Irma gitu. Nggak apa-apa, tapi nggak perlu Mbak kasih tahu di itu pun aku juga udah tahu. Kenapa? Karena begitu saraf simpatetiknya itu udah overdrive, udah ketinggian. Yang aku sebut tadi itu gejala-gejala itu Mbak pasti muncul, entah itu jantung berdebar, pipis berlebihan, kalau Mbak perhatikan itu juga berbusa, terus itu leher sampai itu pegel-pegel, kayak badan tuh kayak habis digebukin rasanya, terus biasanya mungkin juga Mbak mungkin ada akral dingin mungkin jadi kayak jari-jari atau ujung kaki itu kayak dingin, mungkin juga ada kali, aku nggak tahu merasakan itu juga apa enggak. Iya. Karena sakitnya. Jadi ada juga di kaki ya, jari kaki terutama ya itu dingin. Terus sampai saya itu pada saat itu malah dekan jenguk ke asrama ya. Terus lihat kaki saya itu agak pucat dan dingin, itu malah bawa ke rumah sakit gitu. Saya bilang, enggak, saya lebih nyaman di sini, secara psikologis saya lebih nyaman di sini daripada di rumah sakit, saya bilang gitu.
Nggih. Ya, itu semua gejala-gejala yang muncul itu gejala-gejala muncul itu disebutnya namanya stress overdrive. Ya. Mbak nggak kekurangan makan sesuatu apapun kok. Memang ada loss-nya, tapi itu karena stress overdrive. Jadi kalau stress overdrive-nya sudah berhasil diturunkan, ya hilang gejalanya. Nah, kuncinya itu sebetulnya ya itu. Kuncinya itu mengenali akar masalahnya. Karena gejala yang muncul itu nggak cuma satu aja. Coba Mbak ingat-ingat, gejala yang muncul yang tadi aku sebutin semua itu kan nggak langsung sekaligus, tapi kayak besoknya muncul ada lagi yang baru ini, ada lagi yang baru. Jadi kayak makin muncul seiring Mbak makin sulit tidur, seiring Mbak stresnya masih tinggi terus, munculnya kayak nambah-nambah terus nggak? Iya, betul. Bahkan saya malu sama dokter Irma. Saya sampaikan, dokter, mohon maaf kalau saya selalu ngeluh terus, Gi. Saya rasa kok hari ini keluhannya ini, besok keluhannya ini, besok keluhannya ini. Justru itulah pembimbing. Saya juga malu sama suami juga malu. Nanti saya dikira orang cengeng atau gimana, selalu mengeluh. Sampai akhirnya satu hari saya tidak mengeluh, suami saya yang tanyakan, hari ini keluhannya apa, gitu. Nggak apa-apa, tapi ingat deh, jawaban Mbak Irma setiap Mbak nambahin keluhan apa gini, jawaban Mbak Irma simple, selalu ujungnya dikasih tahu, ujungnya relax, betul nggak? Iya, betul. Apapun yang Mbak keluhan, mau nambah yang baru lagi, besok saya ininya kerasa ini, besok ini kerasa ini, tapi selalu tambahkan oke, apa yang dimakan minum tetap sama, nggak ada berubah-ubah, tapi selalu ditambahkan kejar rileksnya, kejar tidurnya. Pasti Mbak Irma ngomong kayak gitu. Jadi relax karena it takes time. Jadi tidak mungkin langsung hilang semuanya. Nggak mungkin. Tapi begitu Mbak dapat titik di mana Mbak bisa rileks, titik di mana Mbak bisa tidur pulas karena relaksasinya berhasil. Karena gini, tidak ada orang bisa tidur pulas atau makan enak kalau belum bisa rileks. Itu aku yang jamin. Kenapa sebelum kita makan itu kita harus rileks dulu? Kenapa sebelum kita tidur itu kita harus rileks dulu? Karena itu kuncinya untuk kita bisa mengistirahatkan sistem stres. Jadi kita itu harus bisa membimbing diri kita sendiri untuk bisa rileks. Dan ini tantangan terbesar. Ternyata ini tantangan terbesar di masa pandemi ini. Karena tingkat stresnya, kalau sejak pandemi tingkat stres meningkat, itu jelas. Dan akhirnya ujungnya menjadi sleep deprivation. Ujungnya menjadi banyak orang tidurnya jadi berkurang. Entah karena disengaja atau tidak ya. Disengaja karena urusan sesuatu, atau memang karena efek, ada yang juga karena efek work from home. Karena tadinya biasanya keluar ke kantor kemana, sekarang harus work from home seharian, yang seakan-akan work from home itu seakan-akan lebih santai, relax, tapi justru ujungnya karena nggak banyak aktivitas fisik malah jadi sulit tidur. Banyak kayak yang ngalamin kayak gitu? Pasti banyak. Akhirnya malah tidurnya jadi begadangan. Saya itu kemarin yang belum bisa tidur itu karena memang ada akreditasi, jadi saya masih harus menyiapkan kayak simulasi untuk akreditasi. Sempat seharian dari pagi sampai sore itu Zoom untuk persiapan itu. Ya saya rasa saya cuma di saya cuma di kasur kok, rasanya kok malah tapi nggak tidur. Kan stres, nggih. Dan ya, memang gitu. Setelah saya tadi bisa relax ya secara relax secara otomatis, ngaten nggih. Yang tadinya saya ditanya sama dokter Irma, lapar enggak Bu? Perut saya keruyukan, bunyi, tapi saya tidak merasa lapar sama sekali. Tetapi setelah saya relax, belum jamnya makan, saya kok merasa lapar gitu. Sampai akhirnya saya suami, setelah suami isolasi mandiri selama 10 hari, kemudian swab pulangnya juga negatif, suami akhirnya beli makanan di luar ya, untuk di asrama, akhirnya belinya sering dilebihkan gitu untuk jaga-jaga di jam-jam tertentu saya belum waktunya makan, kemudian saya sudah merasa lapar nggih. Betul. Jadi begitu Mbak berhasil menurunkan sympathetic tone itu aku lupa lagi bahasa Indonesianya apa Mas Budi?
Simpatetik tone itu apa ya? Tone Tone itu itu boleh kayak volume lah. impuls, Jadi gini, ya gini. impuls apa ya? Gini. Aku pakai bahasa resminya memang simpatetik tone. Tapi kalau orang takutnya yang nonton atau orang awam nggak ngerti simpatetik tone itu yang dimaksud apa sih simpatetik tone? Itu Biasanya bilangnya kayak beban stress system. ketegangannya. Ya, Biasanya beban, jadi bilangnya beban. Kita anggap sebagai stress. volume ya. Ya, beban kita anggap sebagai system. volume ya. Kalau ngawaminnya bisa nggak Mas kita anggap sebagai volume. Jadi volume stresnya kegedean. Begitu volume stresnya udah berhasil diturunkan, entah dengan cara apapun, ada yang berhasil dengan relaksasi metode umum, ada yang berhasil dengan meditasi, ada yang berhasil dengan pasrah, ada yang berhasil dengan macam-macam lah caranya. Ya kita cuma kasih garis besarnya relaksasi. Tapi akhirnya gara-gara kita buat grup isoman, kita juga sering diskusi di grup metabolic conditioning, kita selalu ketemu cara-cara baru membantu orang relaksasi, karena ternyata akhir-akhir ini kita harus intinya malah ketemunya malah kebanyakan kelihatan di kurangnya relaksasi ya di masa pandemi ini ya. Betul. Yang membuat mungkin yang udah lama KF jadi merasa kayak malah kok jadi bergejala. Itu belum tentu karena apa yang kurang dari makanan. Itu nggak ada, makanannya sama aja, tapi kok bisa beda di tahun pandemi ini, di masa pandemi ini. Itu simpatetik tone-nya orang-orang itu udah pada tinggi nih. Tanpa sadar merangkak naik, Mas, volume. Iya, tanpa sadar merangkak naik. Tahu-tahu kok tiba-tiba saya nggak seseger biasanya pada saat KF. Saya tidur juga nggak seenak biasanya. Ya otomatis berimbas. Awalnya cepat lapar, atau adalah berbagai macam apa ujung-ujungnya nanti stress overdrive kalau kita nggak sadar dengan ketidakmampuan kita relaksasi di masa pandemi. Ya masalah aku sadarlah semua orang punya masalah masing-masing di masalah pandemi. Tapi ya kita nggak bisa cuma ya gimana namanya hidup pasti ada stres. Kita nggak bisa kayak gitu juga dong. Ya memang ada stres, tapi harus dikelola. Jangan berarti stres tapi tetap mau sehat, ya nggak bisa juga. Tetap kita harus menemukan cara, karena 5 pilar itu relaksasi itu ternyata sekarang jadi penting banget karena banyak orang nggak bisa relax. Karena relaksasinya susah, akhirnya simpatetik tone tinggi, ya jangan heran. Makanya Mbak Mila, kalau lagi tegang kayak gitu, enak nggak rasanya makan? Ketelan nggak itu makanannya? Bisa nggak makan banyak? Makan itu kayak kewajiban. Jadi bukan sesuatu kebutuhan, tapi kayak kewajiban, karena ini saya sudah break dari IF, dari intermittent fasting, sudah jam segini saya harus makan gitu. Tapi sebenarnya makan. Setelah relax, setelah bisa relax itu baru ada rasa pengen makan. Padahal tadinya saya bilang ke Dokter Irma, perut saya keroncongan dok, tapi saya tidak sama sekali pengen makan. Malah ada yang sampai lihat hewani aja Mbak, kalau di Japan Putih, sampai lihat yang biasanya suka banget makan ayam, ikan, telur, dimasak macam-macam. Itu kan sebenarnya kan lauk itu kan enak ya. Setuju nggak? Siapa yang berani bilang ayam tuh nggak enak? Yang bilang ikan nggak enak siapa? Yang bilang telur nggak enak siapa? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau ngelihat orang-orang yang sudah stresnya sudah overdrive, nyium baunya aja enek, mual, sama hewan itu udah kayak nggak bisa. Kayak yang musuhan. Sesuatu yang enak, ya jadi ngeliat ikan, telur, ayam, apa gitu-gitu, kayak udah yang itu memang enak sebetulnya, tapi mereka nggak kayak enek, mual. Itu kalau simpatetiknya udah ketinggian. Karena apa? Saraf simpatetik itu kalau udah volumenya aku gedein, kemana-mana. Satu ke jantung, berdebarnya lebih cepat. Satu ke lambung, sekresi asam lambung lebih tinggi, lebih mual. Juga proses penyerapan nutrisi, jangan salah. Itu juga banyak yang nggak terserap, nggak terambat. Karena apa? Otomatis kan juga enzim pencernaannya kan nggak bisa optimal untuk disekresikan. Ya kan? Gimana caranya support digestion kita? Makanya aku bilang relax sebelum makan. Kenapa? Karena sistem digestion kita itu dominasinya itu vagus nerve dan parasimpatetik. Otomatis untuk penyerapan gizi yang sempurna, terus insting kapan harus stop makan dan insting demand-nya itu tepat dari koordinasi grelin dan leptin, itu benar-benar harus
diposisikan kita makan itu relax, reward, makan itu reward. Jadi kayak orang habis berburu, belum makan dari pagi, dia berburu di hutan, dia berusaha gimana supaya hari ini saya bisa makan. Dari pagi dia berburu, begitu dia dapat buruannya, dia dapat reward. Begitu dia dapat reward, alhamdulillah hari ini kita bisa makan, dapat buruan. Reward itu, stimuli seperti itu membuat dia relax. Udah tenang. Santai. Justru itu tubuh sudah dipersiapkan untuk masuk makan. Kenapa? Direlakskan dulu. Jadi pada saat dia makan juga nikmat. Habis makan kenyang, nikmat juga untuk tidur. Jadi, konsep sederhana seperti itu mewakili fisiologi manusia. Itu mewakili fisiologi manusia. Jadi karena kita hidupnya bukan di alam liar lagi, kita hidupnya di kota dengan berbagai masalah yang kompleks, tekniknya juga sama. Ya kayak kasus contohnya Mbak Mila yang isoman ini, stresnya pasti macam-macam. Stres dari gejalanya juga, stres dari kondisi apalagi. Aku bilang salut banget. Nggak kebayang Mas lagi banjir. Eksternal, banjir, wah gila. Itu stresnya kayak apa Mbak? Makanya aku udah nebak. Ini pasti Mbak Mila ngalamin sympathetic overdrive-nya bener-bener nih. Makanya aku sebutin aja tadi. Mulai berat di kepala, semua gejala keluar semua deh. Tapi begitu, makanya aku bilang yang belum diceritain pun, aku tahu ini kalau udah sampai berlarut-larut nih stresnya, lihat aja akral dinginnya muncul. Makanya aku tanya, Mbak Mila udah mulai ngerasain jarinya dingin, kakinya dingin nggak? Bener kan? Akhirnya ngerasa juga kan, walaupun belum cerita kan? Itu karena Mbak udah tinggi banget Mbak. Aku udah ngebayangin ini stresnya pasti tinggi banget nih. Iya. Nah jadi aku mau nunjukin efek sistem stres yang sistem stres yang ketinggian itu seperti apa? Ya seperti Mbak Mila ini. Mungkin yang lain jangan berpikir, wah ini gara-gara keto nih saya kayak gini. Enggak. Mbak Mila baru mulai keto. Itu bukan karena dia keto. Memang itu sistem simpatetik yang berlebihan. Nah, tekniknya itu ialah direlaksasinya. Makanya pesannya Dr. Irma kan relax. Kebanyakan orang yang nggak mengerti fisiologi, pasti larinya, saya harus makan apa nih supaya saya nggak bergejala kayak gini. Saya harus gimana? Apa yang kurang dari makanan saya nih? Apa saya salah makan? Atau saya biasanya orang kalau yang nggak ngerti gejala yang dialami, dia nyari quick answer. Apa nih? Aku mesti masukin apa nih ke mulutku nih? Ya jawaban cepat. Aku mesti kalau aku gejala gini, aku harus ngapain? Aku harus makan apa? Harus minum apa? Mbak juga sempat tanya kayak gitu nggak ke Mbak Irma? Saya harus makan apa nih, kok saya kayak gini keluar? Pernah nanya-nanya gitu nggak ke dokter Irma? Sempat tanya. Dijawabnya? Ya, malah waktu itu kan karena saya nggak tahu full hewan itu, saya kira masih tetap boleh pakai buncis dan lain sebagainya. Saya sampaikan ke dokter Irma, untuk sementara jangan dulu. Pokoknya fokus hewani saja gitu. Oh ya, makanya tadi kan Mbak malah pindah full hewani kan akhirnya kan? Ya. Tadi, dan kalaupun mau ini buahnya alpukat. Ya alpukat ya. Dengan alpukat, ya. Jadi saya awalnya juga ragu-ragu mau makan alpukat tanpa di jus, tapi saya coba, saya makannya itu sambil tak hayati, sambil dimut, dan saya merasakan sensasi yang di luar dugaan saya. Ternyata alpukat tanpa apa-apa itu gurih dan enak. Iya. kan nggak harus yang manis-manis aja dong. Nah makanya intinya justru begitu Mbak switch ke full hewani, tapi bukan masalah di full hewaninya juga. Itu juga tetap nggak ngaruh kalau Mbak nggak bisa rileks. Tapi Mbak pindah ke full hewani dan Mbak bisa rileks dengan terapi tertawa tadi yang berhasil, itu semua yang tiba-tiba efek akumulasi stresnya mulai pelan-pelan turun nggak? Betul kan? Itu yang aku masuk akarnya. Gejala-gejala kan awalnya Mbak bisa ke dokter. Ya, sinyalnya kurang bagus. Kemudian tangan itu tidur saya typing, saya nggak bisa tidur, typing itu saya harus pakai tangan kiri. Secara relaksasi saya bisa typing dengan tangan kanan. Saya sampaikan juga ke dokter Irma,
Ini saya sudah bisa typing dengan tangan kanan, alhamdulillah. Oh, Tadinya typing. baru 2 huruf itu saya baru 2 huruf saya harus ganti gitu. Tapi bisa kanan kembali. Suaranya kurang bagus, Mbak Mila. Nanti bisa cari sinyal yang lebih bagus. Tapi intinya aku nangkep, Mas. Typingnya sudah lebih bagus, ya kan? Ya. Waktu ngetik pesan di handphone itu, ya kan? Sempat Ya, sebelumnya pokoknya, kan agak susah. ya. Jadi begitu. Makanya ini sekarang aku juga kalau yang udah berat-berat nih, yang udah setem nggak mempan, relaksasi yang tips aku jalani nggak mempan, akhirnya harus aku hipnotis. Jadi relaksnya itu harus dihipnotis. Ya aku bukan nyaranin hipnoterapi ya. Hipnotis itu dengan cara ini ketawa itu hipnotis alami, tapi ya ketawanya harus benar-benar yang spontan ya, itu kunci, spontan, jangan dibuat-buat, jangan nyari film lucu kayak tadi Mbak Mila nonton film Komeng dan Adul, tapi memang bagi dia bukan seleranya ya, dia cuman diem aja dan dia juga mungkin masih stres. Harus menemukan sendiri apa yang bisa membuat tertawa lepas. Spontan ya, kunci spontan ya, karena orang itu kayak udah ketawa spontan gitu, tiba-tiba kayak enteng ya. Contohnya kayak Mbak Mila tidur jadi enak, nafsu makan tiba-tiba muncul, tadi jadi begitu ketawa, selesai ketawa itu spontan, volume yang tadi ketinggian tadi itu mulai berkurang. Dibantu tidur pulas, akhirnya setelah relaksasi kan bisa tidur pulas, lebih berkurang lagi volumenya. Cuma itu kuncinya, ngilangin berbagai gejala itu. Walaupun gejala itu menyebabkan mineral dan vitamin loss gede, tapi walaupun kita boleh aja kita menyuplainya itu, tapi kita akarnya itu turunin volumenya. Beresin dulu. Kalau volumenya, simpatetik tone-nya ini nggak turun-turun, nanti jatuhnya nutupin gejala terus. Jadi turunin banget volumenya. Karena ujung-ujungnya kalau volumenya kebesaran, ujungnya pasti ketemunya di tidurnya deh. Ujungnya ketemunya di tidurnya. Karena apalagi kalau udah inflamasinya tinggi, badannya udah mulai nyeri-nyeri dan sebagainya, gimana mau bisa tidur? Nggak bisa. Jadi memang harus pemicunya itu. Makanya aku kemarin begitu yang di Japlanku udah nggak mempan dengan teknik-teknik lama, udah aku fokuskan. Ingat, coba lihat lagi ke yang relaksasi mata. Itu tonton film komedi udah dicari belum? Belum. Aku ingetin lagi di situnya. Cari film komedi. Ketawa deh. Pokoknya relaksasi, makan, tidur, bagian hibernasi. Kalau ini relaksasi dan tidur dulu karena nggak bisa makan, baru habis itu bisa makan. Relaksasinya ini, kalau bingung mau ngapain, aku relaksasi gimana ya Mas ya? Udah ada yang nyoba meditasi, relaksasinya. Ada orang kebingungan dengan cara relaksasi dengan meditasi, nggak bisa. Atur nafas nggak bisa. Berendam air panas, air hangat nggak bisa. Dengarkan musik relaksasi juga nggak bisa. Aku sarankan dengerin murotal biar tenang juga, tetap ada yang nggak bisa juga. Ya udah, hipnotis. Kenapa? Semua yang tadi itu butuh fokus, harus butuh usaha juga. Tapi kalau dengan usaha sendiri nggak berhasil, ya udah dihipnotis aja deh dengan komedi. Tapi yang benar-benar aku nggak tawa-tawa ya sampai filmnya habis. Ganti lagi acara, cari mau Mr. Bean apa kayak lucu-lucu, cari deh ide-ide komedi-komedi. Itu kalau begitu ketawa lepas, enteng. Udah enteng. Buktinya apa? Tanya Mbak Mila. Kuncinya cuma ketawa lepas, langsung udah tanpa CTM. Mbak Mila bisa tidur. Tanpa CTM loh. Bisa tidur cuman habis ketawa tok. Dan ini sebetulnya gimana Mbak? CTM-nya masih banyak, masih lebih karena nggak dipakai. Berarti lebih efektif terapi ketawa ya Mbak? Halo Mbak Mila. Ya, sinyalnya masih kurang oke nih. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak apa-apa. Iya, makanya kayak anakku sendiri juga gitu si Alif. Kalau udah sore, kalau dia udah selesai latihan, sebelum dia tidur, dia itu nonton iPad, ya udah Komeng dan Adul, terus apa tuh yang Betty,
yang ada Betty, ada apa aku nggak tahu tuh, ada yang lucu-lucu. Jadi kayak cowok tapi dia pemeran berbagai itu aku jarang lihat, tapi lihat tontonan Mas Ed, nonton apa sih Mas? Yang dia pilih itu antara Betty jualan pecel apa gitu, dia lucu. Terus ada Komeng dan Adul, tukang ojek pengkolan, terus apalagi ya kalau Alif nyarinya itu pokoknya yang membuat dia ketawa, dia kecikikan sendiri. Nah kalau dia udah ketawa itu kalau sore sebelum maghrib dia nonton kayak gitu, sore kalau udah maghrib sama Lina sama istriku diambil, udah ya udah selesai nontonnya, walaupun rebutan dulu belum tapi kan udah tidur tapi dia udah dapat ketawanya nih, ketawa-tawa sebelumnya kita ambil, udah dia tinggal tarik selimut, nggak nyampe 5-10 menit les udah tidur. les Itu kuncinya. Jadi kalau anakku si Alif juga gitu, dia melakukan terapi ketawa itu nggak kita suruh, memang dia hobinya nyari film komedi, yang dicari di iPad aja film komedi. Ada satu film dia sekarang lagi suka, bukan komedi, baru kali ini aku lihat dia suka Siva, yang apa Siva apa tuh Mas, yang anak kecil naik sepeda itu. Ya, cuman itu toh. Tapi kalau udah sore, dia selain itu semuanya film komedi yang dia cari. Dia ketawa-tawa, cekikikan sendiri di kamar. Abis itu tidurnya les. Itu anak-anak loh, anak kecil. Kadang-kadang kepolosan mereka tuh jadi ilmu. Anak kecil memang nggak banyak mikir masalah, tapi habis ketawa mereka tidur pules. Ini juga mungkin bisa dipraktekkan bagi anak-anaknya sulit tidur. Mungkin bisa dipraktekkan. Misalnya gini, punya anak saya kok sulit tidur sih, maunya gini-gini, terus coba deh Iseng, aku pengen tahu, ntar kasih respon balik. Ini kan biasanya aku ajarkan bagi orang yang stress overdrive, tapi kadang-kadang ada juga yang anak sulit tidur, coba deh kayak anakku, dibuat dia nonton, udah jangan nonton yang aneh-aneh, jangan nonton apa yang film seru-seru, nggak usah film action, udah sama-sama habis makan malam sekeluarga, habis makan malam gitu, dinner, terus habis itu sekeluarga di ruang tamu nonton acara komedi. Gak usah nonton berita yang senang, gak usah nonton film seru, action apa-apa, nonton komedi rame-rame, ketawa bareng-bareng, abis itu tidur cepat, abis Isya pada ajak tidur bareng. Enak nggak tidur mereka? Buktiin deh. Karena itu apa? Itu yang buat relaksasi. Kita nggak sadar kalau kita udah habis ketawa itu kita kayak relax. Nah, teknik sesimpel itu aku praktekkan ke orang yang udah pakai CTM nggak mempan. Aku praktekkan ke orang yang udah disuruh apapun berapa nggak mempan. Gejalanya makin muncul terus. Setiap hari dia bilang gejalanya baru. Ada aja yang susah. Ada yang susah. Jadi kayak saya banyak tidur tapi tetap ada gejala. Aku kayak, banyak tidurnya benar-benar tidur nggak? Ya enggak sih. Tapi saya tiduran terus Mas. Tapi nggak tidur. Enggak. Ya gimana mau tidur, masih bolak-balik pipis. Kalau udah pipis alert, kalau udah habis pipis dia alert lagi, kayak tegang lagi. Udah ngantuk nih, udah mau ngantuk, saya bakal bangun pipis. Habis pipis, saya tegang lagi. Saya nggak langsung kayak melek terang gitu, masih nggak bisa tidur lagi. Ini ada aja, aduh sampai ya gimana mau hilang gejalanya. Jadi dia berusaha relaksasi tapi pikirannya ngelayang. Itu aku udah pakai CTM, udah Mas, saya malah udah lemes, udah nggak berdebar, tapi tetap nggak bisa tidur. Udah. Iya. Makanya ya aku jelasinnya gimana ya? Itu simpatetiknya masih tinggi. Aku cuma mau bilang. Tapi kalau aku jelasin gitu kan agak repot kan, jelasin di Japran. Apa itu simpatetik apa? Ya itu simpatetik itu secara stres itu volumenya masih gede. Ketawa itu ngendorin. Ketawa itu ngendorin sehingga memudahkan untuk tidur. Tidur lebih. Memang kalau udah berhasil tidur pulas, kendor banget. Volumenya langsung turun banget. Tapi menjelang tidurnya itu harus ada bantuan. Gimana ngendorinnya ini? Ngendorinnya bisa dengan ngendorin volumenya ini bisa dengan CTM. Salah satunya obat kalau udah susah. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah ini aku mau tahu, masa sih orang udah ketawa masih belum berhasil, keterlaluan kalau aku bilang. Kalau orang udah, tapi benar-benar ketawa ya. Aku belum dapat report yang saya udah berhasil ketawa Mas, tapi tetap nggak bisa tidur. Aku belum dapat reportnya. Jadi mudah-mudahan teknik ketawa ini udah paling pol deh untuk bikin orang rileks. Jadi kalau yang nonton TFH malam ini yang lagi usaha untuk relaksasi masih kurang berhasil, coba ambil contoh
pengalaman Mbak Mila, walaupun ini contohnya isoman ya, nggak begini. Isoman itu bukan berarti masalah Mbak Mila ini bukan berarti cuma COVID toh. Tapi ini aku menceritakan fisiologi yang terjadi, patofisiologi dari stress overdrive itu seperti apa. Kalau mengalami gejala-gejala seperti yang dialami Mbak Mila, jangan mikir yang kemana-mana dulu. Fokus ke akarnya, hilangkan. Salah satu bisa gunakan teknik yang digunakan Mbak Mila dan bayangkan stresnya Mbak Mila kayak apa. Kalau yang nonton mengalami gejala itu punya karena akar masalah masing-masing, aku nggak tahu penyebabnya apa, tapi bayangkan, lihat apa yang dialami Mbak Mila, udah kena COVID, kena banjir. Makanya jangan heran kalau yang aku sebutin gejalanya, Mbak Mila bilang iya, keluar semua. Ya iyalah, gimana dia nggak stres setinggi itu? Orang rumah kebanjiran, kepikiran habis kena COVID tapi nggak tahu terus udah sama anak-anaknya udah sempat makan bareng sama suaminya. Itu aku udah nggak bayangin itu pasti pikirannya udah kemana-mana itu. Bayangin yang Mbak Mila itu beratnya kayak apa? Masih kebayang dong. Tapi lihat bagaimana dia berhasilnya juga. Caranya gimana? Nggak ada hubungan dengan makanan. Makanannya memang seperti biasa. Malah di akhirnya ujungnya dia full hewani. Tapi dia menemukan titik itu full hewani. Kalau nggak relaks juga tetap sama, nggak bakal bisa juga. Jadi kuncinya juga relaksnya itu. Ya. Kuncinya dia melalui ini semua ya ketemu teknik relaks yang tepat. Tak. Istirahat, bisa tidur, udah bisa relax, bisa tidur, udah semua akumulasinya mulai bebannya berkurang hari berikutnya. Akhirnya nanti fit, akhirnya benar-benar fit kembali nantinya kalau udah benar-benar simpatetik tone-nya udah rendah, udah kembali pol lagi, lapar juga udah muncul, makan juga udah enak. Kalau udah pagi mau batasin jendela makan juga udah enak, nggak ada gejala. Itu pentingnya nurunin volume simpatetik. Mudah-mudahan itu jadi ilmu. Jadi gejala sih bisa bermacam-macam. Gejala simpatetik overdrive itu munculnya macam-macam. Ya. Gejalanya tuh overtraining syndrome. Ini kalau apa aku share Mas ya, yang gejala overtraining syndrome. Boleh. Tapi jadi aku nambahin, ya boleh. Tapi aku nambahin satu Mas tadi. Ada satu yang kayaknya juga jadi faktor besar ya, Mbak Mila, kalau misalnya tidak menemukan sosok seperti Mbak Irma, mungkin beliau lah itu maksudnya yang aku maksud itu komunitas yang tepat, orang yang tepat gitu loh. Ya, karena aku juga kadang-kadang nemukan yang kayak Mas tadi bilang, udah CTM, udah ini, tapi rata-rata sih sebenarnya pengen didengar, jadi tempat untuk aku begini ya, memang ya. Biasanya karena sudah cerita gitu hilang. Memang itu benar. Itu benar. Memang harus dan juga ada konfirmasi bahwa gejala ini nggak apa-apa nih gitu. Jadi gejala ini nggak apa-apa nih. Contohnya gini kayak asam urat. Kalau orang yang karena Mbak Mila baru KF, kalau mungkin yang pada nonton TV sekarang udah ya memang naik, itu fisiologi normal. Jadi kenaikan kolesterol dan asam urat itu udah bagi yang sudah lama KF senior udah tahu, udah dapat afirmasi bahwa yang lain juga mengalami yang sama. Begitu stop makan karbo, nggak ada hubungannya dengan makanan, kolesterol dan asam urat naik. Ya. Itu udah fisiologi normalnya ketosis. Tapi kan yang dijelaskan kalau yang udah belajar kan udah tau kan, yang penting rasio triglycerid per HDL harus di bawah 3, optimal di bawah 1. Apalagi kalau udah bisa ngecek langsung small dense LDL-nya. Contohnya tadi di lab-nya Mbak Mila. Di lab-nya Mbak Mila kalau nggak salah tadi kolesterolnya tinggi ya Mbak? Tinggi, 300-an. 300. Mila. Kan kolesterolnya tinggi kan? Ya. Kolesterol dan 200. Saya tidak pernah segitu. Saya selalu di bawah 200 itu 221. Ya begitu nggak makan karbo, pokoknya lompat aja kolesterolnya. Terus udah itu juga LDL kan lompat kan? Mbak Mila? LDL, kolesterol, total kolesterol dan LDL dua-duanya lompat kan? Ya, karena Mbak Mila nggak bisa jawab. Nah, ya, tapi intinya tinggi kan? Kolesterol dan LDL tinggi. Ya, tapi itu dua-duanya tuh nggak kepake kalau Mbak Mila udah ngecek small dense LDL. Nggak kepake.
Mau itu Iya. ditulis H sampingnya nggak ngaruh. Orang yang jelek itu kan small dense LDL-nya. Mau anggap aja tuh tadi tuh lompatnya LDL anggap aja 400 lah, atau total kolesterolnya 300-400 lah. Terus Ada yang sampai 1000. kenapa? Kan orang kan takutnya kan, ya ini kolesterol kan jelek, Mas. Kolesterol yang mana yang jelek? Yang small dense LDL. Jadi kalau udah bisa kayak Mbak Mila, labnya lengkap dengan bisa ngecek small dense LDL, nggak kepake itu mau berapa kolesterolnya bodo amat. Yang penting kan small dense LDL-nya kan tidak tinggi. Karena itu yang resiko apa CVD paling besar kan, arteriosklorosisnya kan di small dense LDL-nya. Selesai udah, berapapun angkanya, berapapun angka kolesterol, tapi yang high risk-nya di small dense LDL-nya udah selesai. Tapi kalau nggak bisa ngecek small dense LDL, mungkin karena labnya nggak ada atau terlalu mahal, ya lihatnya dari rasio trigliserid per HDL. Makanya tadi kan trigliserid per HDL Mbak bagus kan? Trigliserid rendah kan? HDL tinggi kan? Trigliserid per HDL masih normal, bagus. Nah, ya itu kunci di situ. Itu yang menunjukkan bahwa otomatis small dense LDL-nya juga bakal rendah berapapun kolesterol dan LDL. Jadi jangan pusing di kolesterol dan LDL, kenaikan setiap orang beda-beda. Makanya nggak cuma ini Mbak fisiologi. Kalau Mbak kan karena udah small dense LDL kan udah tenang tadi. Tapi Mbak kan nggak tenangnya di asam urat. Ya. Karena kan ini baru lagi nih asam urat. Nah jadi asam urat, kenaikan kolesterol, asam urat, dan LDL itu fisiologi normal dan itu tidak ada hubungan dengan apa yang Mbak makan. Bukan berarti Mbak apa saya gara-gara makan banyak kolesterol ya. Apa saya karena banyak makan purin ya saya jadi nggak ada hubungannya. Justru kalau Mbak nggak makan itu makan tinggi lagi. Jadi penyebabnya bukan karena makanan. Jadi kalau bagi dunia konvensional ngeliatnya itu, wah ini kamu makannya nih ini. Loh, saya malah nggak bisa makan jadi naik Pak gitu. Saya gara-gara nggak bisa makan jadi naik nih dok. Masa sih ini karena nggak bisa makan? Bukan ini dari makanan ya, nanti bingung lagi dokternya. Kalau yang konvensional, tapi kalau yang udah ngerti, yang udah sering yang udah ikut KM, udah tahu fisiologi yang aku jelaskan, udah tahu iya ini mah kalau aku nggak makan malah tambah tinggi lagi. Kalau aku makannya lebih banyak, apalagi aku kemasukan karbo yang naikin insulin ya pasti turun. Karena ngumpet lagi. jadi kalau masih makan karbohidrat tapi kolesterol dan LDL-nya naik, itu tanda tanya. Insulinnya tinggi tapi kok kolesterolnya naik, itu tanda tanya. Belum tentu small dense rendah, bisa aja naik. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak makan karbohidrat, insulin kita lebih rendah, kolesterol dan LDL meningkat, itu wajar, nggak ada hubungannya dengan makanan. Asam urat meningkat, nggak ada hubungannya dengan makanan. Ada yang asam urat sampai 13, 12 malah lari, malah apa, nggak ada sakit-sakitnya. Ya itu karena itu fisiologi, nggak ada hubungan dengan makanan. Itu kuncinya. Jadi Mbak nggak usah khawatir di situnya. Tapi ini kembali lagi ke stress overdrive. Betul, salah satunya yang Mas Budi bilang ialah perlu ada afirmasi, maksudnya perlu ada konfirmasi bahwa ini nggak apa-apa, biar menenangkan ya. Itu tujuannya kita punya grup isoman dengan para tim pembimbing nakes KF yang bantu mengkonfirmasi, menenangkan, yaitu alhamdulillah mereka sangat baik, mau menerima japrian curhatan, karena pasti namanya bimbing orang isoman pasti ya keluhannya kita harus siap bantu, kita harus siap jadi pendengar yang baik. Nah itulah aku salut sama kerelaannya. Padahal para nakes KF kita juga sibuk praktek tapi tetap masih mau bantu. Luar biasa itu. Alhamdulillah semangat help others to help yourself tercermin di grup kita, terutama dari para nakesnya. Ya. Nah, terus ini aku mau share yang ini Mas, yang buat aku kasih tahu ke Mbak Mila. Nah, ini yang contohnya nih. Ini contoh-contohnya nih. Kalau ini overtraining. Jadi kalau overtraining itu sama seperti stress overdrive. Overtraining itu simpatetik tone-nya tinggi. Efeknya itu bisa ke efek ke tiroid, hormon yang menjadi berlebihan, ya. Jadi seperti hipertiroid, efeknya ke kortisol,
ke adrenal, kortisol dan adrenal hormon seperti epinefrin juga meningkat. Efeknya pengaruhnya ke sistem reproduksi, ke pria maupun wanita reproduksinya. Headnya jadi terganggu. Kayak Mbak tadi, Mbak ngalamin nggak yang headnya kok jadi sedikit keluarnya, padahal udah masa head, betul nggak Mbak Mila? Oh Mbak Mila apa offline ya? Kayaknya offline Mas. Baterainya habis tadi sempat bilang. Baterai laptop. Oh iya, oke. Nah, Ya. Tadi Mas Budi ingat kan Mbak Mila bilang sampai headnya itu keluarnya cuma sedikit. betul. Betul kan? Iya. Nah, itu efek ini walaupun ini judulnya overtraining, ini karena gejala yang muncul di para atlet yang mengalami overtraining syndrome, misalnya gini, atlet maraton atau pelari ataupun apapun yang berlebihan latihannya, tapi akhirnya dia stresnya berlebihan, akhirnya mengganggu tidurnya, atau dia ditambah masalah psikologi sehingga stresnya jadi berlebihan, akhirnya dia mengalami overtraining, akhirnya meningkatkan saraf simpatetik. Itu gejala-gejala yang muncul mempengaruhi berbagai organ lain, contohnya ke tiroid, kortisol, itu seperti ini. Dan efeknya ke reproduksi ya jelas, yang wanita headnya terganggu, yang pria libidonya turun, itu jangan heran, ya. Terus ada yang headache, maksudnya kepalanya sering jadi pusing, berat, anxiety, kecemasan yang meningkat, depresi, libidonya rendah, sore breast, night sweat, sering itu irregular cycle, headnya tidak teratur, malah weight gain. Malah ada yang udah makannya udah sedikit, puasa panjang, tidur kurang, stres berlebihan, kok padahal saya makannya nggak bisa makan, tapi kok saya beratnya nggak turun, malah weight gain. Ada. Malah dia malah terutama di visceralnya. Terus kalau yang kortisolnya udah ketinggian, itu aku bilang epinefrin ketinggian, simpatetik ketinggian, udah jelas insomnia, itu udah paling umum. Weight gain juga, blood sugar issue. Jadi awalnya pada saat ketinggian, makanya aku bilang awalnya kortisol pada saat ketinggian, gula darahnya ikut tinggi dulu. Tapi kalau udah sampai adrenal exhaustion, akhirnya keletihan sistem stresnya, malah hipoglikemia, malah gula darah turun. Tapi bukan gula darah turun dalam kondisi kita yang ketosis, kita gula darah turun, tapi kan kita seger. Kenapa? Kita di bawah 80, misalnya cuma 70-60, tapi kita seger. Kenapa? Karena ketonnya optimal. Tapi kalau yang masalah adrenal exhaustion, salah. Ketonnya malah sulit dibuat, kortisolnya drop, tadinya kortisol tinggi, akhirnya kortisolnya drop, malah jadi ACTH yang dari hipotalamus, ACTH yang dari pituitari untuk trigger itu malah jadinya akhirnya ketinggian, karena dia nggak dapat hasil untuk mendorong kortisol keluar. Kenapa? Udah burn out adrenalnya, itu namanya adrenal exhaustion, udah adrenal fatigue namanya. Itu malah akhirnya bukan gula darah tinggi, awalnya waktu kelebihan stresnya gula darahnya memang tinggi. Ya jelas lah kalau kortisol tinggi pasti gula darah tinggi. Tapi kalau keterusan nggak selesai masalahnya, adrenal exhaustion. Nah, malah hipoglikemi, malah gula darahnya turun. Jadi hipoglikemi plus neuroglikopeni, plus gejala kehilangannya, malah bergejala. Kalau kita hipoglikemi malah nggak bergejala karena nggak ada neuroglikopeni. Kalau yang mengalami stress overdrive itu malah terjadi, ya, jangan salah. Malah mengalami blood sugar isunya yang ke bawah. Nah, awalnya juga bisa craving sugarnya jadi meningkat. Jadi kalau orang ininya kelebihan simpatetiknya sama sebelum KF lah. Stres dikit craving gula, baru stresnya turun. Craving karbo, baru stresnya turun. Jadi cravingnya itu jadi lebih tinggi. Fatigue itu udah pasti. Jadi kayak muscle weakness, kayak ototnya jadi kayak lemes-lemes, atau malah kram-kram dan sebagainya. Moodnya increase urination, artinya pipisnya jadi berlebihan karena glukokortikoid yang meningkat itu, kortisol meningkat itu membuat jadi kaliuresis, buang kalium, diuresis, pipis jadi banyak banget, natriuresis, natriumnya juga dibuang, belum acid excretion, jadi protonnya juga lebih banyak lepas, pipisnya berbusa, macam-macam. Jadi kayak loss mineralnya dari situ. Walaupun kebutuhan mineral itu mikro, jadi masukin mikro, tapi kurang terus. Kenapa? Ya loss, karena loss. Jadi akar itu harus dikenali dulu. Kalau udah ketirat bisa slow metabolism, fatigue sama juga anxiety, kulitnya jadi kering. Jadi kulitnya jadi mengering, rambutnya gampang rontok, menipis,
konstipasi, sembelit, suka nam itu bahasa Indonesia apa sih? Kayak apa ya Mas? Nam itu kayak tebal gitu. Ya, kayak numbness yang kayak tadi kan Mbak Mila juga ngalamin tuh numbness-nya. Chills, kayak dingin, terutama juga akral dingin. Ini semua itu akarnya sama, sympathetic overdrive. Ya, bukan karena masalah nutrisi, enggak. Itu diputar potensionya, keluar semua gejalanya. Jadi jangan sampai salah diagnosa pesanku. Perhatikan gejalanya, jangan salah diagnosa, jangan kebingungan. Kenali akarnya. Lihat cara Mbak Mila beresinnya. Nggak macam-macam. Turunin. Relax. Selesai. Relax. Tidur. Selesai. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan sampai kita tidur jadi nggak bagus. Ini salah contoh ini. Yang ini juga overdoing exercise. Ujungnya jadi simpatetiknya berlebihan. Jadi ujungnya exercise, olahraga, puasa berlebihan itu sistem stres kita yang meningkat tinggi. Jadi gejala-gejala ini diperhatikan, jangan sampai salah diagnosa, jangan sampai salah step apa yang itu. Justru malah apalagi sampai keluar dari ketosis. Aduh, itu sayang banget. Justru ketosis itu modalitasnya untuk mudah rileks. Seperti di TFA sebelumnya kan aku sering interview. Dengan tidak makan karbo lebih gampang tidur nggak? Iya. Tanya semua narasumber. Dengan nggak makan karbo, lebih gampang rileks nggak? Kayak Mas Haryana kemarin. Iya. Nah, berarti kan kayak lebih mudah rileks, lebih mudah tidur dibanding waktu dia makan karbo. Ini transisi orang pindah. Jadi udah jelas ketosis itu justru malah support. Jadi jangan malah, kalau ini jadi nggak adaptasi seperti orang yang biasa keto itu nggak adaptasi seperti semula, kok malah sekarang susah rileks dan susah tidur. Belum tentu karena nggak makan karbonya. Salah. Justru ini modalnya. Apa yang membuat ini apa yang membuat kok relaksasi jadi susah, tidur jadi terganggu, yang sebelumnya harusnya normal-normal aja. Itu yang harus ditemukan. Karena kalau ketosisnya itu mau diambil 10 orang yang start KF, cek aja gimana tidurnya, lebih enak nggak? Iya, lebih enak. Gimana? Pokoknya setelah melewati masa transisi, gimana? Lebih kalem nggak? Lebih kalem dan rileks nggak? Iya. Itulah brain power dari efek keton. Nggak ada masalah dengan ketosisnya. Jadi jangan sampai salah diagnos, jangan sampai kebingungan apa ya yang kurang. Mesti makan apa? Turunkan potensiometernya. Ya, itu pentingnya. Turunkan volumenya. Salah satu cara yang bisa dicoba nanti seperti Mbak Mila. Terbukti yang CTM-nya nggak mempan, yang dia pakai CTM tadi juga dibilang katanya dia tetap nggak bisa tidur, hanya dengan ketawa, tidur tanpa CTM, pulas, besoknya makannya enak. Itu doang. Oke. Rahasia yang paling mudah kan, dan akhirnya nanti ya nafsu makan. Jadi yang nafsu makannya, kalau nafsu udah makan dan muncul ya apa aja enak, nutrisi keserap semua. Mbak Mila belum masuk lagi ya? Sudah. Moga-moga sinyalnya. Mbak Mila, oke. Nah, Mbak Mila, setelah Mbak sudah bisa tidur enak, sudah habis relaksasi itu Mbak sudah bisa tidur pulas, Mbak sudah bisa makan enak. Aku tanya, pipisnya masih berlebihan nggak? Berbusa nggak? Masih berlebihan dan berbusa nggak? Udah nggak kan? Sudah. Jadi kalau Mbak frekuensinya PAK sudah normal lagi. Nah, ya. Jadi begitu itu Mbak kalau mau dicek elektrolitnya itu pasti dropnya ngeri tuh. Makanya kalau Mbak karena nggak ngecek elektrolit aja pas kejadian. Kalau Mbak ngecek elektrolit itu pasti kurang, banyak yang kurang. Iya. Ya. Jadi elektrolit. Ya memang nggak dicek, tapi kalau dicek itu aku yang jamin kurang. Jadi jangan sampai kalau ada yang pas kayak gitu ngecek elektrolit terus bilang itu karena kurang mineral, mau masukin mineral keluar lagi. Aku yang jamin. Masalahnya bukan situ, itu loss-nya. Cari tahu di mana loss-nya. Ya. Jadi semua di makanan itu cukup, tapi kita cari tahu di mana yang menyebabkan loss terjadi. Apa penyebab loss-nya itu muncul? Itu yang dibenerin. Oke. Jangan nggak muter. Ini harus kalau kayak gini harus lebih paham lagi dong. Jadi kenali apa yang membuat loss-nya. Iya.
Ini bukti nyata bahwa bukan Mbak Mila kan bukan ketosis bertahun-tahun. Baru. Baru. Malah saya tuh tanya ke Dokter Irma, KF itu apa, IF itu apa? Nah, itu kan. Tolong sekali tentang ini. Iya. Makanya gejalanya itu nggak identik dengan orang keto, enggak. Jangan dipikir karena orang kok saya mengalami gejala gini, apa ini gara-gara keto ya? Tanya Mbak Mila. Orang dia baru mulai udah bergejala. Sama nggak gejalanya gitu aja? Sama, enggak beda. Jadi bukan karena dia ketonya atau dia mengalami kurang nutrisi gara-gara nggak makan karbo dan sebagainya. Nggak ada. Lihat, tanya beliau, itu gejalanya. Itu gejala dialami. Dan Mbak sempet nggak sampai kayak ngap juga? Kayak nafasnya jadi kayak agak sesekap. Sempat waktu kan? Waktu saya tadi sampaikan dari daerah leher, kemudian punggung, di belakang tulang belikat, ya di tulang belikat sampai ke tangan itu tidak nyaman, dada juga agak engap. Jadi saya bolak-balik miring ke sana, miring ke sini, tidak bisa nyaman gitu. Sempat itu saat itu kan juga pas pipisnya lagi banyak-banyaknya itu kan berbusa itu terus badan udah pegel-pegel ini akhirnya kayak nafas tuh kayak saat itu belum bisa rileks. Ya, terus nafasnya kayak pendek-pendek gitu kan? Iya. Berat, dadanya berat. Iya, ya, tuh pengalamannya ya. Itu dia sudah mengalami penurunan jumlah mineral karena stresnya ketinggian dan gejalanya ingat yang di describe Mbak Mila itu dialami apa enggak dan enggak ada hubungannya dengan ketosis. Enggak ada hubungannya. Dan ingat cara dia menurunkan volumenya. Lakukan, praktekkan. Akarnya, kenali kenapa loss, di stop loss-nya. Justru Mbak Mila sekarang setelah ini semua beres, bedanya Mbak Mila dulu makan karbo dengan sekarang nggak makan karbo apa? Yang lebih dengan nggak makan karbo, Mbak merasa seperti apa sekarang? Yang pertama kalau saya perhatikan ya, mohon maaf, kalau bangun tidur misalnya, itu dulu itu mulut terasa kayak kecut, terus nggak nyaman, rasanya itu bau, tapi sekarang enggak. Kemudian dulu itu saya cepat sekali keringetan, bau badan enggak enak, tapi sekarang enggak. Itu yang saya rasakan. Terus juga setelah nggak makan karbo, dibanding dulu makan karbo, tidurnya lebih pulas nggak sekarang? Lebih enak nggak? Iya, lebih enak. Lebih nyaman. Tapi memang saya kalau tidur siang, tipikal bukan orang yang tidur siang. Jadi siang itu saya bisa sampai rileks, yang meskipun masih bisa mendengar, tapi saya rileks yang benar-benar rileks. Tadinya tidak bisa sama sekali. Tadinya selalu terjaga konsentrasi 100%. Oke, bagus ya. Oke ya, berarti ya udah jadi dengan Mbak justru nggak makan karbo dan ketosis, otomatis Mbak lebih mudah rileks satu, akhirnya dan juga Mbak lebih mudah tidur. Ini nggak ngomongin isoman ya. Sebelum isoman, sebelum Mbak COVID dan ini kita lupakan jendela isoman yang tadi diceritakan dulu. Sebelum Mbak kena COVID, apa pengalaman Mbak makan karbo? Kan Mbak udah tahu lah bertahun-tahun makan karbo. Nah, terus sekarang sudah menjalani tidak makan karbo, Mbak mendapatkan lebih mudah relaksasi dan lebih mudah tidur belum? Bukan? Iya. Nah, biasanya berarti, saya itu tidur kalau misalnya sudah lewat jam 10 nanti tidur lagi itu jam 2. Sekarang enggak. Sekarang itu habis Isya itu sudah mulai menata tempat tidur. Habis Itulah Isya adaptasi. sudah mulai tempat tidur. Itulah adaptasi. Ya, itulah adaptasi. Itulah pentingnya ketosis. Before, after ketosis, perbedaannya ialah mendukung relaksasi dan kualitas tidur. Itu yang nggak boleh dihilangkan malah. Jadi kalau saya sudah ketosis, bahkan udah lama, tapi tidur saya berkurang. Tapi relaksasi saya berkurang. Apakah saya harus keluar dari ketosis? Udah bisa jawab belum? Udah bisa jawab belum?
Nah, jadi harus benar-benar ngerti fisiologi agar tidak salah diagnosa. Fisiologinya dikuatin, nggak ada hubungannya dengan ketosis, justru malah harus dipertahankan. Karena itu modalitas untuk kalau volume simpatetiknya udah diturunin, kalau tadi kayak Mbak Mila di tengah-tengahnya ada COVID kan sebelum KF, ada COVID, stresnya overdrive kelihatan, volume udah diturunin, dia nikmat, tapi dia sudah juga membuktikan bahwa bedanya dia sudah sekarang KF dengan sebelum dulu masih makan karbo, juga udah jelas, perbedaannya juga nyata kan. Nggak cuman saat COVID aja, tapi setelah Mbak sudah melewati COVID pun juga Mbak sudah nyadari bedanya saat waktu dulu masih gaya hidup lama dengan makan karbo, dengan tidak makan karbo, modalitas untuk relaksasi dan tidurnya lebih bagus saat sudah ketosis, bukan? Iya. Jadi sebelum subuh pun akhirnya bangunnya itu seger, bukan bangun yang karena dipaksa oleh alarm. Tapi ya bangun secara spontan dan merasa seger. Kalau dulu kan karena tidurnya sering terganggu ya. Jadi kalau bangun itu bangun terpaksa karena saya harus ada kegiatan maksudnya sebelum subuh itu saya harus aktivitas. Kalau ini enggak, bangunnya maksudnya bangun yang memang muncul secara otomatis gitu. Ya, itu adaptasi ketosis yang benar. Betul, itu adaptasi yang aku harapkan dan dipertahankan. Dan nanti di perjalanan Mbak, ini pesanku buat Mbak. Kalau Mbak sudah menikmati ketosis seperti sekarang, di perjalanannya nanti, kalau Mbak mengalami gejala-gejala seperti waktu isoman kemarin, Mbak udah tahu dong akarnya di mana? Ya. Yang perlu dilakukan apa udah tahu dong? Iya. Perlu keluar dari ketosis nggak? Enggak, dan harus kuat. Karena kemarin waktu awal-awal mau ini tuh, alhamdulillah saya diberi teman-teman yang luar biasa. Jadi teman-teman selalu ngechat, selalu telepon, mau dibawain apa, mau bawain serabi, mau dibawain macam-macam. Saya nolak terus sampai karena ada satu orang juga, beliau beda fakultas, tapi setiap hari itu nawarin, mau dibawain bakso apa Bu? Enggak, terima kasih. Ya begitu. Mau dibawain susu ini? Enggak, terima kasih. Sampai berulang kali akhirnya saya jelaskan bahwa saya harus ya dengan bahasa yang agar beliau tidak merasa tersinggung, bahwa untuk perbaikan kesehatan saya harus mengurangi asupan karbohidrat supaya hasilnya optimal. Begitu. Akhirnya beliau hanya kirim air mineral 1 dus besar ke asrama. Karena godaannya luar biasa, saya ditawari macam-macam, saya dikirim macam-macam makanan itu, roti, kemudian pokoknya semua makanan-makanan yang tinggi karbo itu disediakan oleh teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Thank you. Keren banget. Mbak Mila, mungkin bisa kasih closing statement sedikit Mbak Mila. Walaupun Mbak Mila belum bisa video, tapi tidak apa-apa. Audionya tetap kita nantikan. Monggo Mbak, closing statement Mbak Mila. Monggo. Baik, terima kasih. Yang pertama, jangan ragu-ragu kalau kita mau ber-KF, ya. Ini terbukti dengan saya yang tidak tahu KF sama sekali, bahkan KF itu singkatan dari apa, saya tidak tahu. Tapi dengan izin Allah, dengan ikhtiar ini, alhamdulillah, saya bisa sampai dengan swab ulang hanya 1 kali ya, tidak ada 1 bulan, itu sudah bisa dengan izin Allah, sudah dengan hasil negatif. Dan awalnya memang saya mau swab itu ragu-ragu karena teman-teman yang sudah pernah COVID itu menyampaikan masih terlalu dini, 1 bulan itu masih kemungkinan masih positif gitu. Ada juga yang ngechat lagi, kamu harus siap kalau seandainya hasilnya masih positif.
intinya banyak juga yang meragukan kalau hasil saya itu nantinya akan negatif. Tetapi dengan ikhtiar ini, ya, dengan selalu bersandar kepada Allah dan ikhtiar ini dengan kemantapan hati, dan tentunya juga untuk usaha ini perlu support orang yang luar biasa, karena merubah pola ini memang kalau saya pribadi bukan hal yang mudah. Tetapi alhamdulillah dari support teman-teman dan juga support suami, ya, atau support dari keluarga, alhamdulillah upaya ini sudah tampak hasilnya. Itu saja barangkali, Pak Budi. Oke, thank you. Keren banget sharing malam ini. Semoga TFH malam ini dengan testimoni Mbak Mila menginspirasi banyak orang dan bisa juga membantu penyintas COVID lain yang memang itu bisa tertolong jika dengan teknik-teknik yang dilakukan Mbak Mila. Ya. Oke, thank you teman-teman. Bagaimanapun waktu juga membatasi, kalau masih bisa ngobrol, kita bisa ngobrol panjang, tapi kita juga harus relax dan mulai tidur. Iya. Ya. Oh ya, aku penutupnya cuma ini doang. Tadi aku iseng-iseng lagi bingung mau ngedesain buat lupa aku mau ngeliat buat kaos top 10 KF Challenge yang untuk KF Challenge yang bulan apa nih sekarang? Maret. Akhirnya ketemu idenya. Logonya. Setuju nggak? Setuju nggak ketosis membuat calm and relax? Bisa aja pakai yin yang. Baru itu yang mudah-mudahan banyak yang suka nanti logonya. Aku mau jadikan kaos buat bulan Maret. Mantap Mas, mantap. Mantap. Ini akan jadi sneak peek ya. Jadi teman-teman stay tune ya kan. Kita masih ada episode minggu depan lagi, dan jangan lupakan di tanggal 28, kalau tidak salah ingat ya, 28 Maret ya Mas ya, kita ada event webinar ID. Nantikan pengumumannya dari Mas Tio, postingannya. Minggu depan masih ada TFH, jangan lupakan itu. Masih ya, Mas Tio udah bilang masih, dan selalu standby dengan narasumber-narasumber yang kisahnya pasti akan lebih seru lagi. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat istirahat.